Proyeksi masih berlanjut. Di alam surga abadi, Yun Ce mengulurkan tangannya dan meluncurkan bola energi mendalam ke Xing Juekong. Yang terakhir segera merasakan gelombang energi kehidupan yang kuat mengalir di sekitar tubuhnya yang lemah. Dia menatap Yun Ce dengan takjub. Bahkan matanya yang suram dan menyedihkan telah menjadi luar biasa bersemangat. Yun Ce menatap Ciu Yao, tapi itu tidak perlu. Ratunya akan mengerti niatnya bahkan tanpa itu. Sudut bibirnya sedikit melengkung, sinar gelap tiba-tiba melintas di matanya. Saat ini Xing Juekong benar-benar lumpuh, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, energi jiwa gelap Ciu Yao telah menembus jiwanya tanpa perlawanan apapun. Sebuah cahaya gelap muncul di mata Xing Juekong, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan mengesankan. Dia mencengkeram roda bintang dewa dan bangkit. Dia masih tidak memiliki energi yang mendalam sama sekali, tetapi dia telah menjadi kaisar setidaknya selama 10 milenia. Sui Qianheng dan Lu Zhou benar-benar merasakan sedikit tekanan darinya ketika mereka bertemu matanya. Dengan sungguh-sungguh, Xing Juekong memasuki kisaran proyeksi dan mengejutkan semua orang di wilayah Surgawi Timur. Petik 2. Kaisar Bintang Dewa. Di dunia bintang pembantu alam Dewa Bintang, 6 Dewa Bintang, Langit Surgawi, Setan Surgawi, Matahari Surgawi, Api Surgawi, dan Pesona Surgawi, ditembakkan bersama-sama. Dewa Kaisar. Ini adalah pertama kalinya Xing Juekong menunjukkan dirinya kepada dunia setelah dia menghilang. Baik Dewa Bintang maupun kawasan timur tidak dapat memahami mengapa dia muncul di sisi Yun Ce. Dewa Bintang terkejut dan bersemangat, terutama setelah mereka melihat roda Dewa Bintang di tangannya. Itu karena Stargate Well adalah garis hidup warisan Stargate Realm. Selama Stargate Well ada, Stargate Realm mungkin goyah, tetapi tidak pernah pudar ke dalam sejarah-sejarah. Berdebar. Masa masih terhuyung-huyung dari penampilan Xing Juekong, tapi dia kemudian melakukan sesuatu yang tidak ada yang pernah diharapkan untuk melihatnya darinya. Jatuh ke lutut kanannya di sebelah Yun Ce. Dia mengangkat inti dan garis hidup dari alam Dewa Bintang, roda Dewa Bintang ke udara dan menyatakan dengan sungguh-sungguh, Master Iblis adalah penyelamat dunia, dan dengan perpanjangan raja kecil ini Xing Juekong. Oleh karena itu, atas nama Dewa Bintang Dewa, aku dan alam Dewa Bintang telah memutuskan untuk bersumpah setia kepada Tuan Iblis sebagai terima kasih atas karunia pengampunannya. Petik 2. Dari sini, alam Bintang Dewa akan melayani setan iblis sebagai pelayannya sekarang dan selamanya. Siapapun yang menentang kehendaknya adalah musuh alam Dewa Bintang. Petik 2. Jika kita menentang sumpah ini, semoga dunia memukul kita di tempat kita berdiri. Sumpahnya benar-benar bebas dari kepura-puraan atau kengganan. Dia berlutut, tetapi kata-kata itu jelas datang dari jiwanya yang paling dalam. Raja wilayah kerajaan suci dan praktisi yang mendalam tertegun lagi. Dewa Bintang dan Dewa Bintang juga tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Meskipun Bintang Dewa Realm telah jatuh dari kasih karunia sepenuhnya setelah bencana bayi jahat, dan itu sudah lama sejak Xing Juekong menunjukkan wajahnya, pria itu masih Kaisar Bintang Dewa. Mereka bahkan tidak bisa menyangkal haknya karena dia memegang garis hidup semua Dewa Bintang di tangannya. Alam Dewa Bintang sama sekali tidak sekuat dulu, tetapi masih memiliki 6 Dewa Bintang dan 17 Dewa Bintang Dewa. Tidak ada alam bintang di bawah kerajaan itu yang setara. Ini terutama benar setelah alam surga abadi dan alam Dewa Bulan dihancurkan oleh setan. Sebelum mereka menyadarinya, hanya 2 kerajaan raja yang masih berdiri di wilayah Surgawi Timur, dan sekarang salah satu dari mereka baru saja bersumpah setia kepada Tuan Iblis Yun Ce di depan semua orang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi para praktisi mendalam dari wilayah Surgawi Timur. Dengan kejam memakan harapan dan tekad apapun yang masih mereka miliki. Kakak besar, Bintang Iblis Surgawi Gatros menoleh ke Dewa Langit Bintang Langit Aster untuk meminta bimbingan. Para Dewa Bintang lainnya juga memperhatikannya. Setelah Bintang Dewa Kaisar menghilang secara misterius, Moonflower dan Shenhu terbunuh, dan Jasmine dan Caizi adalah. Aster menjadi Dewa Bintang terkuat dan paling terkenal dalam kelompok. Secara alami, dia sementara diangkat sebagai pemimpin Dewa Bintang. Dia perlahan-lahan bangkit dan menatap roda Dewa Bintang di tangan Xing Juekong. Dia memperhatikan bahwa cahaya bintang yang mewakili kekuatan surgawi-surgawi, kekuatan surgawi asal surgawi, kekuatan surgawi-kekuatan surgawi, kekuatan surgawi-kekuatan surgawi dan kekuatan surgawi pembantaian surgawi hilang. The Heavenly Slaughter Star Divine Power Dewa hilang mungkin karena Evil Infant Jasmine dimusnahkan oleh para Dewa Iblis setelah dia diserang dari Primal Chaos. Bahkan jika dia entah bagaimana selamat dari cobaan itu, dia diblokir oleh dinding Primal Chaos. Tidak mungkin kekuatan asalnya dapat kembali ke Stargate Well dengan satu atau lain cara. Tapi mengapa asal surgawi, racun surgawi dan kekuatan surgawi juga hilang? Apakah mereka sudah diturunkan kepada penerus baru mereka? Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini. Dia melihat ke kejauhan ketika serentetan pikiran berputar di dalam benaknya. Pada akhirnya, dia mengingat hari Yun Ce meninggal untuk Jasmine di alam Dewa Bintang. Dan bergumam, sudah waktunya untuk membuat keputusan. Petik 2. Di alam surga abadi, Sui Qianheng dan Lu Zhou menatap Xing Juekong dalam keterkejutan dan ketakutan. Ketika mereka melihat Ciu Yao lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan hawa dingin dari kepala mereka. Setiap rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Xing Juekong mundur dari daerah yang diproyeksikan ke dunia setelah bersumpah, dan sinar hitam di matanya menghilang tiba-tiba. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan berhenti bergerak sepenuhnya. Yun Ce mengulurkan tangannya, bintang Dewa Roda terbang kembali kepadanya dan menghilang ke tangannya. Dia menyegel kembali Xing Juekong di balok es sebelum melemparkannya kembali ke ark mendalam primordial.
Sementara sumpah kesetiaan Kaisar Bintang Dewa yang tak terduga masih bergema di jiwa rakyat, Shrouding Realm Langit Raja Lu Zhou dan putranya, Lu Lengchuan, dengan cepat memasuki proyeksi. Omong-omong, ketenaran yang terakhir hampir sama dengan ayahnya baru-baru ini. Tuan Iblis, wilayah Surgawi Timur tidak diragukan lagi harus disalahkan atas bencana ini, tetapi sebagian besar penghuninya tidak pantas menderita karena kejahatan yang tidak mereka lakukan. Mereka hanyalah korban yang dimanipulasi oleh orang-orang yang menganiaya Anda. Petik 2. Lu Zhou berbicara kepada Yun Ce, tapi dia benar-benar berbicara dengan praktisi yang mendalam di wilayah Divin Timur. Jika kita dan wilayah Surgawi Utara terus saling menusuk seperti ini, semua yang akan membawa adalah perselisihan dan kematian yang tak ada habisnya. Jadi saya meminta Anda memberi wilayah Surgawi Timur kesempatan untuk menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang kegelapan sekali lagi. Atau bahkan hanya kesempatan untuk menebus dosa-dosa kita, Guru Setan. Petik 2. Sungguh menyakitkan mendengar kata-kata seperti, penebusan, dan dosa, digunakan. Tetapi itu wajar bagi yang kalah tunduk pada keinginan pemenang, belum lagi bahwa ini adalah permohonan belas kasihan, bukan negosiasi. Lu Zhou memohon kesempatan untuk bertahan hidup atas nama seluruh wilayah Surgawi Timur. Aku, Lu Zhou, Raja Alam Langit yang kafan, dan kerajaan yang kukuasai akan bergabung dengan Tuan Iblis. Saya yakin bahwa orang-orang yang tercerahkan dari wilayah Surgawi Timur akan memilih untuk menyelesaikan dendam mereka dengan wilayah Surgawi Utara dan benar-benar hidup dalam damai dengan para praktisi gelap yang mendalam suatu hari nanti. Petik 2. Dia pasti pantas disebut sebagai salah satu dari 3 raja kerajaan terbesar di wilayah Surgawi Timur. Pidatonya mencengangkan dan menular. Sui Yingyue juga berjalan ke proyeksi. Karena Lu Zhou telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dia hanya membungkuk dan berkata, alam cahaya berkaca akan melayani Tuan Iblis dengan loyal. Petik 2. Di samping Kaisar Bintang Dewa, tidak ada yang mengira bahwa 2 dari 3 alam bintang yang bisa mewakili kehendak wilayah Surgawi Timur di samping Raja akan bersumpah setia kepada Tuan Iblis juga. Bahkan praktisi terdalam wilayah Timur yang paling sengit mulai kehilangan alasan untuk melanjutkan pertempuran. Saya telah memberikan wilayah Surgawi Timur kesempatan, kata Yun Ce dengan nada rendah dengan punggung menghadap ke arah penonton. Berapa banyak bintang yang akan lenyap selamanya ke dalam kegelapan 7 hari dari sekarang? Aku bertanya-tanya. Saya sangat menantikan jawabannya. Petik 2. Proyeksi surga abadi akhirnya ditutup, dan wilayah Surgawi Timur jatuh ke dalam kesunyian yang menindas sekali lagi. Kaisar Bintang Dewa, alam cahaya berkilau dan alam langit yang terselubung telah diserahkan kepada Yun Ce. Teladan mereka pasti akan memaksa dunia bintang atas yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerah juga. Perlawanan dari wilayah Divin Timur pasti akan berkurang hari demi hari. Ketika 7 hari berlalu, bahkan tindakan menentang akan dilihat oleh semua orang sebagai kebodohan. Yang sedang berkata, wilayah Surgawi Timur belum menyerah sepenuhnya. Mereka masih berharap bahwa kerajaan Brahma Kerajaan akan mengejutkan mereka dengan mukjizat, atau ranah bintang terbesar-terbesar di wilayah Surgawi Timur, alam langit suci akan menggalang mereka di bawah panji-panji mereka dan mengatur perlawanan terakhir mereka. Setelah proyeksi ditutup, Yun Ce menyipitkan matanya sedikit sebelum berbisik, sekarang setelah selesai, sekarang saatnya untuk menjatuhkan, sedotan, terakhir di punggung unta. Petik 2. Saat itulah 3 kilat hitam melintasi langit sebelum mendarat di depan Yun Ce. Itu Yan Wan, Yan Tu dan Yan Tri. Anda kembali sangat cepat. Yun Ce menatap mereka sejenak. Jangan bilang kamu kembali dengan tangan kosong. Ketiga leluhur Yama menggigil berbarengan. Yan Wan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, kami telah mencari hampir setengah dari seluruh wilayah Surgawi Timur, tapi kami tidak dapat menemukan bahkan satu dewa bulan pun. Petik 2. Tidak satu pun. Yun Ce mengerutkan kening dalam-dalam sebelum berkata, kamu tidak memberitahuku bahwa setiap dewa bulan telah binasa bagi kristal iblis kegelapan abadi, kan? Aku akan segera kembali ke pencarian. Yan Tu tergagap. Lupakan membela diri, dia terlalu takut untuk memberikan penjelasan. Lupakan. Yun Ce tertawa kecil. Jika mereka pintar, mereka akan berlari sejauh yang bisa dilakukan oleh kaki mereka. Kalau begitu, mereka mungkin menderita sedikit lebih lama seperti Old Dog Eternal Heaven. Petik 2. Setelah itu, dia perlahan-lahan menoleh dan melirik ke arah alam dewa kerajaan Brahma. Lagi pula, aku punya pertunjukan yang menarik sekarang. Petik 2. Sementara itu, raja terakhir yang membawa harapan semua praktisi mendalam wilayah timur masih menolak semua orang luar dan tenggelam dalam lautan keputusasaan tidak seperti apapun yang pernah mereka alami. Batuk, 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 batuk. Semburan darah keluar dari mulut Qianye Fantian saat dia batuk dengan keras. Aula itu sunyi dan remang-remang, tapi percikan darah di lantai bersinar hijau menakutkan. Dia mengangkat tangannya dan menatap mereka. Mereka bahkan menjadi lebih putih sejak 2 jam yang lalu. Dia kemudian melihat ke atas dan melirik Raja Brahmanya. Setiap orang dari mereka merasa sakit dan putus asa. Selama sekitar 1 hari terakhir, mereka telah mencoba sepenuhnya segala hal yang dapat mereka pikirkan yang mungkin bekerja pada racun, yang terbaik penolak jahat surgawi, formasi pengeluaran racun besar, dan bahkan menggabungkan kekuatan mereka dan mengeluarkan racun bersama-sama. Itu benar-benar tidak berguna. Yang berhasil mereka lakukan adalah menekan sedikit energi racun. Mereka bahkan tidak bisa menghilangkan setitik pun dari pikiran Severing Poison. Tragedi beberapa tahun yang lalu telah terulang kembali tetapi kali ini, itu terjadi pada setiap makhluk hidup di ibu kota kerajaan Brahma. Di zaman dan zaman ini, tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk menghilangkan energi racun Sky Poison Pearl. Semua kekuatan, kelicikan, dan kekayaan mereka
Tidak lain hanyalah lelucon yang tidak berguna di depan racun pemutusan pemikiran surga. Tuanku, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Raja Brahma pertama berseru dengan kesakitan. Dia tidak ingat berapa kali dia menanyakan pertanyaan ini. Bahkan, matanya menjadi lebih gelap setiap kali dia berbicara. Heh, Qianye Fantian tertawa kecil. Aku tidak akan menyerah Yinger saat itu jika itu dapat disembuhkan, kan? Saat itu, Xia Qingyue dan Yun Ce harus merencanakan setiap langkah dan menanggung risiko tinggi hanya dengan menyuntikkan sejumlah kecil Sky Poison ke dalam tubuhnya. Hari ini, Yun Ce telah meracuni dia dan semua Raja Brahma tanpa mereka sadari sampai semuanya sudah terlambat. Perbedaan antara kedua insiden itu adalah siang dan malam. Itulah sebabnya Qianye Fantian tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Sky Poison Pearl adalah satu-satunya hal di dunia yang dapat menyembuhkan mereka. Dengan hati-hati dan lembut mengedarkan energinya yang dalam untuk memperlambat energi racun sebaik mungkin, dia mendongak dan menatap lekat-lekat pada hal-hal tertentu. Bahkan sekarang, dia enggan memohon pada Yun Ce. Dia masih mencari kemungkinan yang berbeda, atau hasil di mana kerajaan Brahma Monarch mungkin selamat dari kesusahan ini. Sementara semua orang di ibu kota mengalami penyiksaan yang merupakan pemikiran beracun yang memutihkan surga, tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang Raja Brahma menekan rasa sakitnya dan terbang menjauh dari wilayah mereka secara rahasia. Dia sedang menuju ke tempat Kaisar Dewa Laut Selatan itu. Bab 1752-1752. Nan Wansheng merasa terganggu akhir-akhir ini. Ketika daerah Surgawi Timur diserang oleh wilayah Surgawi Utara, dia tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan, dia melihatnya sebagai kesempatan sempurna untuk mencuri objek tertentu dari kehidupan abadi. Bahkan setelah orang-orang iblis muncul entah dari mana dan membantai alam surga abadi, indera bahayanya masih sebagian besar diam. Dia memilih untuk menggunakan tragedi ini untuk memberikan tekanan ekstra pada alam kerajaan Brahma sebagai gantinya. Setelah bulan Dewa Realem dimusnahkan entah dari mana, setelah perang melintasi wilayah Surgawi Timur berubah menjadi tanah longsor ketika kebenaran diumumkan tanpa peringatan. Bahkan ia tidak punya pilihan selain memalingkan keinginan terbesarnya sejenak. Persepsi sejuta tahun yang dimiliki daerah Surgawi Timur tentang orang-orang jahat di wilayah Surgawi Utara telah menjadi inti di balik kejatuhan mereka. Sekarang, bahkan Kaisar Dewa Laut Selatan sendiri mulai berpikir bahwa dia terlalu naif. Ini terutama benar setelah kebenaran terungkap, dan dia mulai mendengar beberapa berita yang tidak diinginkan dari daerah Divin Selatan. Pada saat inilah Raja Laut Neraka Selatan dan Raja Neraka Laut Barat berjalan menghampirinya dan berkata, "Mereka ada di sini, Rajaku." Petik 2. Segera, 6 orang mengenakan jubah emas muda memasuki rumahnya dan berlutut di depan Nan Wansheng. Setiap orang dari mereka begitu kuat sehingga mereka bisa dikira sebagai dewa yang hidup. Mereka adalah Dewa Laut. Mereka dihormati dan ditakuti oleh semua orang di wilayah Divin Laut Selatan. Alam Dewa Laut Selatan adalah kerajaan raja terkuat di wilayah Divin Selatan. Kaisar Dewa Laut Selatan dilayani oleh 4 Raja Dewa Laut, Raja Laut Neraka Timur, Raja Laut Neraka Barat, Raja Laut Neraka Selatan, dan Raja Laut Neraka Utara, dan 16 Dewa Laut. Hari ini, Kaisar Dewa Laut Selatan sendiri, 2 Raja Laut, dan 6 Dewa Laut telah berkumpul di wilayah Surgawi Timur untuk tujuan tertentu. Nan Wansheng bangkit dan menatap ke 6 Dewa Laut yang tiba pada waktu, sempurna. Tapi bukan saja dia tidak terlihat bahagia, dia memerintahkan dengan ekspresi sangat prihatin di wajahnya, "Kami akan segera kembali ke alam Laut Selatan." Petik 2. Keenam Dewa Laut memandang dengan takjub. Mereka bergegas ke sini tanpa tidur untuk melaksanakan kehendak penguasa mereka, dan perintah pertama yang dia berikan kepada mereka setelah mereka tiba adalah menuju pulang. Namun Raja Laut Neraka Selatan dan Raja Neraka Barat tidak terlihat terlalu terkejut. Mereka sudah ada di sini sejak awal, jadi mereka telah mendengar segala sesuatu yang terjadi di wilayah Surgawi Timur. "Aku terlalu naif," kata Nan Wansheng dengan sungguh-sungguh. "Saya benar-benar salah menilai Yun Ce dan wilayah Surgawi Utara." Petik 2. Tidak ada yang tahu kekuatan wilayah Surgawi Utara lebih baik daripada mereka, para Kaisar Dewa. Sebelumnya, Nan Wansheng berpikir bahwa wilayah Divin Utara hanya melampiaskan kemarahan mereka dengan cara bunuh diri. Dia berpikir bahwa mereka akan dimusnahkan oleh wilayah Divin Timur pasti. Meskipun terbukti benar-benar salah di kemudian hari, dia masih merasa bahwa wilayah Divin Timur tidak akan turun sebelum melakukan pukulan besar ke wilayah Divin Utara. Jika mereka berani menyerang daerah Surgawi Selatan di negara itu, maka ia dengan senang hati akan memenuhi keinginan bunuh diri mereka dan menghancurkan mereka. Jika itu adalah satu-satunya hal yang terbukti salah tentangnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi setiap hari, dia telah mendengar setidaknya satu berita yang melampaui harapannya yang bahkan menakutkannya. Sejak saat itu, dia tahu bahwa dia harus merevisi pendapatnya tentang wilayah Surgawi Utara, Yun Ce. Dan alasan dia terpikat ke alam dewa kerajaan Brahma. Kehidupan abadi adalah godaan yang merebus darahnya dan membuat jiwanya marah, tetapi mungkin saja ada jurang tak berujung yang menantinya di luar godaan itu. "Ayo pergi," Nan Wansheng memerintahkan dengan tegas. Tidak hanya dia tidak akan meremehkan wilayah Surgawi Utara lagi, dia akan mengumpulkan kekuatan inti dari 4 kerajaan secepat mungkin dan menyerang mereka segera setelah dia kembali ke wilayah Surgawi Selatan. Dia akan menangkap daerah Surgawi Utara lengah. Sama seperti mereka menangkap daerah Surgawi Timur lengah. Tiba-tiba, mereka merasakan aura yang tidak biasa dengan cepat mendekati mereka. Raja Laut Neraka Selatan melirik ke samping dan pergi seperti elang. Ketika dia kembali, dia ditemani oleh orang baru. Brahma ke-10 Raja dari Kerajaan Brahma Kerajaan, Qianye Zixiao. "Oh, Anda adalah Raja Brahma ke-10, bukan?"
Kaisar Dewa Laut Selatan melirik pendatang baru itu sebelum menyipitkan matanya. Apakah Kaisar Dewa Anda akhirnya sadar? Apakah Anda di sini untuk mengundang saya minum teh? Meskipun Anda tampaknya tidak melakukannya dengan baik. Petik 2. Itu bukan deskripsi yang memadai tentang kondisi Qianye Zixiao. Bahkan seorang non-kultivator dapat melihat bahwa wajahnya pucat pasi, dan matanya bersinar lampu hijau yang menakutkan. Aura Raja Brahma harus setebal gunung, tapi Qianye Zixiao lemah dan dalam kekacauan. Kulitnya juga menggeliat tidak wajar seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Berdebar. Qianye Zixiao tiba-tiba berlutut dan merangkak menuju Kaisar Dewa Laut Selatan. Semua orang dikejutkan oleh sikap kerendahan hatinya yang tiba-tiba. Kaisar Dewa Laut Selatan, selamatkan aku, selamatkan aku. Ketakutan, keinginan, kerendahan hati. Dia tampak seperti orang yang sedang sekarat yang sedang berusaha meraih harapan terakhir. Tanpa mengenal orang itu sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa ini datang dari Raja Brahma bahkan jika mereka melihat dan mendengarnya dengan mata kepala mereka sendiri. Nan Wansheng menatap Qianye Zixiao dengan murid seukuran pin. Dia adalah kaisar dewa terkuat di wilayah Divin Selatan, dan dia memiliki keterampilan pengamatan untuk mencocokkannya. Ketakutan dan keputusasaan yang melanda Qianye Zixiao sama sekali tidak terlihat palsu. Sebaliknya, sepertinya dia sudah seperti ini sejak lama. Dia tiba-tiba berbaring dan mengirim sedikit energi ke arah Qianye Zixiao. Yang terakhir tidak menolak sedikit pun. Sama seperti kesadaran Nan Wansheng hendak menyerang tubuh Qianye Zixiao, dia tiba-tiba tersandung ke belakang dengan cara yang hampir lucu. Rajaku, reaksi Nan Wansheng mengejutkan kedua Raja Laut dan 6 Dewa Laut. Nan Wansheng menatap lekat-lekat pada Qianye Zixiao sebelum menggeram, apa racun ini? Dia telah merasakan iblis yang menakutkan yang mengancam akan melahapnya selamanya sebelum kesadarannya memasuki tubuh Qianye Zixiao. Itu mengubah darahnya menjadi dingin dan membuatnya menarik sebelum dia menyentuh aura beracun itu. Pada saat yang sama, ia menemukan jawaban untuk pertanyaannya sendiri. Hanya ada satu kemungkinan. Semua orang di alam dewa tahu bahwa alam Laut Selatan Dewa memiliki racun iblis paling mematikan di dunia, racun pembunuh dewa mutlak. Racun yang menimpa Qianye Zixiao sekarang jauh lebih buruk daripada racun pembunuh dewa mutlak. Sangat mengerikan sehingga bisa mendorong Raja Brahma yang kuat ke keputusasaan yang paling dalam. Itu hanya racun yang sama yang menyebabkan Qianye Fantian menemui jalan buntu tahun yang lalu. Racun mutiara racun langit. Ini Yunce, ini mutiara racun langit. Qianye Zixiao berteriak dengan suara bergetar. Alasan dia mengesampingkan harga dirinya adalah karena Nan Wansheng adalah harapan terakhirnya. Dalam arti tertentu, tidak ada yang lebih meyakinkan selain penampilannya yang patuh dan memalukan. Kaisar Dewa Surga Brahma, Raja Brahma, para tetua, utusan surgawi. Semua orang di ibu kota diracuni olehnya. Itu adalah kejutan besar bagi Nan Wansheng dan orang-orangnya. Ibu kota kerajaan Brahma, inti dari alam dewa kerajaan Brahma dan bahkan para Raja Brahma dan Brahma Surga, Kaisar Dewa sendiri terinfeksi dengan racun langit. Jika ini benar, dan jika racun langit tidak dapat disembuhkan oleh apapun selain mutiara racun langit. Apakah ini berarti bahwa realem dewa-dewa Brahma mungkin terhapus dari kekacauan primal? Para Raja Laut dan Dewa Laut saling bertukar pandangan ketakutan satu sama lain. Kerajaan Raja jarang saling berperang karena kerusakan yang diberikan pada lawan biasanya sangat merugikan diri mereka sendiri. Bahkan jika keluhan antara dua kerajaan yang berseberangan adalah sedalam laut, tidak seorang pun kecuali yang benar-benar gila akan mempertaruhkan ratusan ribu tahun akumulasi dalam perang sampai mati. Itu sebabnya banyak kerajaan raja naik ke kekuasaan, tetapi tidak ada yang pernah dihancurkan selama jutaan tahun terakhir atau lebih. Apa yang Ratu Iblis lakukan pada langit-langit Dewa Langit pada dasarnya adalah yang terburuk yang pernah dilihat Raja Kerajaan. Setelah Yunce memamerkan taringnya di dunia, alam surga abadi dibantai, alam dewa bulan dimusnahkan, dan inti alam kerajaan Brahma saat ini menderita racun yang tak dapat disembuhkan. Menakutkan, bukanlah kata sifat yang memadai untuk menggambarkan tragedi ini. Kaisar Dewa Laut Selatan menatap Qianye Zixiao dengan dingin sejenak sebelum mencibir. The Sky Poison kemungkinan besar hanya bisa disembuhkan oleh Sky Poison Pearl, jadi mengapa kamu datang padaku bukan Yunce? Tidak, Qianye Zixiao berteriak dengan suara serak, Yunce hanya iblis haus darah sekarang. Dia tidak bisa dipercaya sama sekali. Dia adalah seorang pria yang akan memecah sumpahnya ke leluhur besar surga abadi tepat di depan seluruh dunia. Petik 2. Dia memberi kita seminggu untuk mempertimbangkan pilihan kita ketika dia meracuni kita, tapi mengetahui apa yang terjadi pada alam surga abadi, tidak ada cara dia akan menyembuhkan bahkan jika kita menekuk lutut kita untuknya. Dia hanya akan menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan kita sepuasnya. Petik 2. Nan Wansheng tertawa kecil, setidaknya kamu belum kehilangan akal sehatmu. Petik 2. Kaisar Dewa Laut Selatan, Qianye Zixiao merangkak ke Nan Wansheng lagi. Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang. Mutiara Surgawi Laut Selatan adalah artefak jahat yang mengusir setan terbesar di dunia saat ini, artefak yang dapat menyembuhkan bahkan racun pembunuh dewa mutlak. Mengetahui itu mungkin bisa menyembuhkanku dari Sky Poison juga. Petik 2. Bahkan jika itu tidak bisa, itu harus dapat memurnikannya sejauh itu dapat dikelola. Petik 2. Konyol, Nan Wansheng mencibir jijik. Apakah Anda tahu betapa berharganya energi roh dari Mutiara Surgawi Laut Selatan? Bahkan jika itu bisa memurnikan racun langit, mengapa aku akan menggunakannya pada Anda? Petik 2. Qianye Zixiao segera berkata, saya bisa membantu Anda mendapatkan. Dia berhenti sejenak untuk menyapu para Raja Laut dan Dewa Laut sebelum merendahkan suaranya, aku bisa membantumu mendapatkan yang kau inginkan. Oh,
Kaisar Dewa Laut Selatan menyipitkan matanya dan menunggu Qianye Zixiao melanjutkan. Brahma King yang ke-10 menjelaskan, semua orang di ibu kota diracuni saat ini, jadi jika saya membuka penghalang untuk Anda harus dapat mengambil apa yang Anda inginkan dengan mudah. Saya berjanji kepada Anda bahwa tidak ada cara mereka bisa menolak sama sekali dalam keadaan mereka saat ini. Petik 2. Hehe, Kaisar Laut Selatan Dewa tertawa kecil. Ke-10 Brahma King, kemampuan aktingmu cukup buruk. Apakah saya seharusnya percaya bahwa seorang Raja Brahma dari wilayah Raja terkuat di wilayah Surgawi Timur adalah orang yang akan menjual tuannya sendiri? Apakah kamu menganggapku bodoh? Petik 2. Alih-alih panik, Qianye Zixiao menatap langsung Dewa Kaisar Laut Selatan dan berkata, kesetiaan itu penting, tapi itu seharusnya tidak lebih penting daripada kehidupan seseorang. Saat ini, aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan oleh pria yang cerdas untuk bertahan hidup. Petik 2. Jika kamu masih menolak untuk percaya padaku, Qianye Zixiao mengertakkan giginya sejenak sebelum berkata, jangan ragu untuk membaca ingatan terakhirku. Saya, Qianye Zixiao, tidak akan melawan. Petik 2. Para Raja Laut, Dewa Laut, dan bahkan Dewa Laut Selatan Kaisar sendiri tampak terpana dengan tawaran itu. Itu selalu merupakan ide yang buruk untuk membiarkan orang lain menyuntikkan energi jiwa mereka ke dalam jiwa Anda. Jika mereka mendoakan Anda celaka sama sekali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak mungkin Qianye Zixiao mengizinkan ini kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Kenapa tidak? Nan Wansheng tidak punya alasan untuk tidak setuju, jadi dia segera meraih puncak kepala Qianye Zixiao. Qianye Zixiao mengertakkan gigi dan gemetaran, tetapi dia tidak melawan seperti yang dia janjikan sebelumnya. Dia membiarkan energi jiwa Nan Wansheng masuk langsung ke dalam jiwanya. Beberapa saat kemudian, Nan Wansheng melepaskan tangannya dari kepala Raja Brahma. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Rajaku, Raja Laut Neraka Barat maju selangkah. Dia tidak berbohong, gumam Nan Wansheng. Saat ini, ibu kota kerajaan Brahma. Hehe, itu tidak akan berlebihan untuk menyebutnya neraka di mana hanya ada keputusasaan. Petik 2. Dia terkejut, tergoda, dan benar-benar ketakutan dengan apa yang dia kumpulkan ketika dia mengatakan ini. Seandainya racun langit ini meletus di alam Dewa Laut Selatan, itu bisa mengubahnya menjadi neraka beracun dalam 1 malam juga. 7 hari. Tidak, kita memiliki kurang dari 6 hari tersisa, kata Qianye Zixiao sambil berjuang untuk tetap terjaga. Itu adalah ketegangan yang terjadi pada siapapun setelah jiwa mereka diserang. Ketika itu terjadi, Yun Ce akan muncul, dan itu akan jatuh ke tangannya. Petik 2. Sebenarnya, saya ingin memperbaiki diri sendiri. Kaisar Dewa Langit Brahma mungkin akan memberikannya kepada Yun Ce segera untuk bertahan hidup. Jika Anda ingin mendapatkannya, lebih baik Anda bertindak sesegera mungkin. Petik 2. Kaisar Dewa Laut Selatan menatap Qianye Zixiao sejenak sebelum tersenyum lembut. Raja Brahma ke-10, kau benar-benar orang terpintar dari semua Raja Brahma. Dunia akan menjadi tempat yang lebih cerdas jika hanya lebih banyak orang yang dapat mengetahui situasi dengan cepat, dan membuat keputusan terbaik, dalam waktu sesingkat seperti Anda. Petik 2. Dia perlahan membuka telapak tangannya dan mengungkapkan mutiara emas yang bersinar. Aura pemurniannya langsung menyelimuti ruang tempat mereka berada. Itu adalah mutiara surgawi Laut Selatan. Menurut rumor, mutiara kuno ini memiliki energi pemurnian terkuat di dunia. Juga dikatakan bahwa itu bisa menyembuhkan bahkan racun pembantaian Dewa Mutlak. Meskipun apakah itu benar masih harus dilihat. Qianye Zixiao mendongak ketika dia mencium energi pemurnian Laut Selatan dari surgawi mutiara. Matanya bersinar positif dengan keinginan ketika dia menatap mutiara seperti orang yang tenggelam yang melihat sedotan harapan terakhirnya. Kamu akan kembali ke ibu kota kerajaan Brahma sekarang dan membuka penghalang segera. Meskipun dia baru saja mencari ingatan Qianye Zixiao, Nan Wansheng masih bertindak dengan sangat hati-hati. Dia tidak akan percaya pria itu sepenuhnya sampai dia melihat dia membuka penghalang ibu kota Brahma dengan matanya sendiri. Apakah saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan atau tidak? Saya berjanji untuk menyucikan racun langit dengan mutiara surgawi Laut Selatan setelah Anda memenuhi janji Anda. Aku adalah pria yang menepati janjiku, jadi kamu tidak perlu takut. Meskipun, dia tersenyum gelap, bukannya kamu punya pilihan lain. Qianye Zixiao mendongak dengan tegas dan menyatakan, saya tidak melihat ke belakang atau menyesali keputusan yang saya buat. Dia segera berbalik dan terbang menuju kerajaan Dewa Brahma setelah mengatakan itu. Ikuti dia. Pengetahuan bahwa, artefak kehidupan kekal, tiba-tiba hanya beberapa inci dari genggamannya telah memadamkan keputusannya sebelumnya untuk kembali sepenuhnya. Dia, 2 Raja Laut dan 6 Dewa Laut segera berangkat setelah Qianye Zixiao. Yun Ce berdiri di atas ibu kota kerajaan Brahma, tersembunyi. Tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Beberapa waktu kemudian, penghalang kuat yang menyelimuti seluruh ibu kota kerajaan Brahma tiba-tiba mati sendiri. Hanya orang dengan kekuatan surgawi Raja Brahma yang bisa melakukan ini. Pada saat yang sama, aura dari Laut Selatan praktisi yang dalam muncul di kejauhan. Yun Ce menyipitkan matanya dan tersenyum gelap. Sarang anjing beracun dan sekawanan anjing serakah. Aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Petik 2. Bab 1753-1753. Kaisar Laut Selatan Dewa tidak yakin apakah dia harus senang atau takut ketika penghalang itu tidak terkunci, dan dia merasakan angin gelap yang beracun menyapu wajahnya. Mutiara racun langit, harta karun utama para leluhur. Kaisar Dewa Laut Selatan bergumam bingung pada dirinya sendiri. Hanya 1 hari yang dibutuhkan untuk mengubah kerajaan raja terkuat di wilayah Surgawi Timur, kekuatan dengan hampir 1 juta tahun sejarah menjadi neraka yang hidup.
Pada saat yang sama, keinginannya untuk artefak kehidupan abadi, sebuah harta karun surgawi yang berperingkat lebih tinggi dari Sky Poison Pearl tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Di pusat ibu kota, Qianye Fantian membuka matanya. Ketika penghalang itu dibuka, Qianye Zixiao adalah Raja Brahma terdekat dengan intinya. Tuanku, semua Raja Brahma menatapnya dengan muram. Bahkan sekarang, racun langit tumbuh lebih keras karena keterkejutan mereka. Itu Zixiao, wajah Raja Brahma pertama berubah hijau. Kenapa dia? Hehe, segala sesuatu mungkin terjadi ketika seseorang terdorong ke jalan buntu. Raja Brahma kedua menghela nafas dalam-dalam. Qianye Fantian perlahan bangkit. Anehnya, dia tampak tenang dan tenang. Bersiaplah untuk bertarung. Petik 2. Hanya itu yang dia katakan sebelum meninggalkan aula utama menuju langit. Sekilas, dunia di bawahnya telah berubah menjadi neraka, dingin kehijauan. 40 jam, dan hampir 70% dari semua kehidupan di ibu kota telah meninggal. Setiap orang yang tinggal di Brahma Monarch Capital memiliki latar belakang yang mulia, kultivasi yang mengesankan, atau garis keturunan Raja Brahma yang berjalan di nadinya. Tetapi mereka sama kecilnya dengan semut sebelum racun langit. Para Raja Surgawi dan penguasa Surgawi masih sekarat satu demi satu. Para murid muda dan keturunan dari kerajaan Brahma kerajaan sudah lama mati. Tangisan keputusasaan yang tak berkesudahan memenuhi setiap sudut dunia dan mengubah wilayah terbesar wilayah Surgawi Timur menjadi neraka yang hidup. Jika bahkan Raja Brahma dan Dewa Langit Brahma Kaisar sendiri menderita, seberapa parahkah hal itu bagi mereka yang bahkan tidak berada di alam guru surgawi? Qianye Fantian perlahan menutup matanya. Bahkan dia tidak begitu berhati dingin sehingga dia tidak bisa merasakan tikaman rasa sakit yang mendalam dan kesedihan di hatinya. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia melihat Kaisar Dewa Laut Selatan, 2 Raja Laut, 6 Dewa Laut, dan yang terakhir tapi pasti tidak kalah. Qianye Zixiao. Mengabaikan Qianye Zixiao, Qianye Fantian mengatur napasnya sebelum berbicara kepada Kaisar Dewa Laut Selatan, kejutan yang menyenangkan yang Anda bawa ke sini. Anda bahkan tidak membawa banyak orang ini bersamamu pada hari aku dinobatkan sebagai Kaisar Dewa. Petik 2. Para Raja Brahma berdiri di belakangnya, tetapi masing-masing ekspresi mereka lebih buruk daripada yang berikutnya. Mereka semua menatap Qianye Zixiao dengan kekecewaan, kebencian, dan niat membunuh. Qianye Zixiao di sisi lain, tampak tenang dan muram. Mungkin itu benar-benar seperti yang dia katakan pada Nan Wansheng sebelumnya. Begitu dia memutuskan, dia tidak akan menyesali keputusannya. Kaisar Laut Selatan Dewa tersenyum sebelum melihat ke bawah dengan sengaja. Apa kejutan yang menyenangkan dibandingkan dengan hadiah Yun Ce? Dia kemudian membuka telapak tangannya dan mengungkapkan cahaya-cahaya emas dari mutiara surgawi Laut Selatan. Omong-omong, apakah Anda yakin tidak ingin menguji artefak di tangan saya? Qianye Fantian menjawab dengan muram, ada idiot di dunia ini yang tidak menyadari batas-batas mutiara surgawi Laut Selatan, tapi bukan aku. Kamu tidak akan benar-benar tahu sampai kamu mencobanya, bukan? Siapa tahu, mungkin keajaiban bisa terjadi. Kaisar Dewa Laut Selatan tersenyum cerah. Kamu harus belajar dari Raja Brahma ke-10 kamu. Dia adalah orang yang cerdas yang memberi 10.000% bahkan untuk 1% harapan. Petik 2. Hehehe, Qianye Fantian tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh. Tidak ada pengkhianat di Raja Brahma. Apakah Anda lupa, Kaisar Dewa Laut Selatan? Kami memiliki Brahma Soul Bell. Kita dapat menarik kekuatan suci Dewa Brahma siapapun dengan paksa. Petik 2. Petik 2 titik. Kaisar Dewa Laut Selatan sedikit mengernyit sebelum melihat Qianye Zixiao. Aku masih seorang guru surgawi bahkan jika kau merampokku dari kekuatan suci Dewa Brahma. Qianye Zixiao mengucapkan, tapi jika aku mati, maka aku kehilangan segalanya. Jangan salahkan aku untuk ini, Dewa Kaisar. Salahkan diri Anda karena tidak bekerja sama dengan Kaisar Laut Selatan Dewa lebih cepat. Kerajaan Brahma Monarch tidak akan menderita tragedi ini sebaliknya. Petik 2. Protes keras Qianye Zixiao menyapu kecurigaan Nan Wansheng sedikit demi sedikit. Kemudian, dia mengingat apa yang dia lihat dalam pikiran Qianye Zixiao dan merasa lebih mudah. Tidak ada yang bisa menempa pikiran dan ingatan orang lain, apalagi Raja Brahma. Dia kemudian mengangkat mutiara surgawi Laut Selatan dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke Qianye Fantian. Kamu tahu benar apa yang aku inginkan, Brahma Heaven God Emperor. Petik 2. Ini mungkin kesempatan terakhir dalam hidupmu. Jangan ulangi kebodohan Anda untuk kedua kalinya. Petik 2. Laut Selatan, Qianye Fantian berkata dengan tenang, apakah Anda bertanya-tanya mengapa Yun Ce menyatakan batas waktu 7 hari? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dia belum menyerang kita meskipun kita ini lemah? Menurutmu siapa yang benar-benar dia tunggu? Petik 2. Oh, alis Dewa Laut Selatan tenggelam sedikit. Dia menggunakan kehidupan abadi sebagai umpan dan Sky Poison sebagai katalis untuk menarikmu ke dalam perangkapnya. Apakah kau akan memberitahuku bahwa kau tidak bisa melihat melalui taktik sesederhana ini? Mata Qianye Fantian tampak lebih dingin dari biasanya karena sinar racun yang menakutkan. Siapa yang tahu, Yun Ce bahkan mungkin bersembunyi di suatu tempat di sudut dan menunggu kita untuk saling membunuh sekarang. Seseorang yang bersembunyi. Petik 2. Dikatakan dengan baik, Kaisar Dewa Laut Selatan setuju sepenuhnya dengan kata-katanya, tetapi satu-satunya tanggapannya adalah merentangkan tangannya lebih jauh. Aku senang kamu sudah memikirkan ini. Itu pasti akan menyelamatkan saya dari nafas. Petik 2. Beri aku apa yang aku inginkan, dan aku berjanji akan memberimu mutiara surgawi Laut Selatan. Kita berdua akan memiliki apa yang kita butuhkan, dan kita tidak perlu saling menyakiti. Ini pengaturan yang sempurna, bukan? Petik 2.
Aku tahu kau sudah mempertimbangkan pilihanmu. Anda harus tahu bahwa ini adalah yang terbaik. Dan satu-satunya pilihan Anda. Petik 2. Aura pemurnian Laut Selatan Divin Pearl hampir menyapu wajah Qianye Fantian, tapi dia tidak pernah melihat artefak bahkan untuk sedetik pun. Melihat api keserakahan menyala terang di mata Nan Wansheng, dia tahu bahwa temannya tidak akan pernah mundur bahkan jika dia tahu bahwa dia sedang dimanipulasi dan menggunakan setiap langkah. Itu karena umpan itu terlalu banyak baginya untuk menolak. Hehehe, Qianye Fantian tiba-tiba mulai tertawa. Tawa kecil itu akhirnya berubah menjadi tawa gila. Hahaha. Cahaya keemasan keluar dari matanya saat dia memanggil kekuatan suci Brahma Monarknya. Itu seperti 10.000 retakan guntur. Itu adalah kekuatan Kaisar Dewa terkuat dari wilayah Surgawi Timur. Rambut dan pakaian Nan Wansheng berkibar liar dari tekanan, tapi dia sendiri tidak bergerak sedikit pun. Namun Raja Laut dan Dewa Laut di belakangnya tidak berjalan dengan baik. Letusan kekuasaan telah mengejutkan mereka dan mendorong mereka kembali. Ya, tuanku, para Raja Brahma berteriak serempak. Kekuatan surgawinya bukan satu-satunya hal yang telah meletus. Mengabaikan racun yang menghancurkan seluruh tubuhnya seperti iblis yang marah, Qianye Fantian menatap Nan Wansheng dengan mata gelap seperti jurang maut dan menyatakan, alam dewa kerajaan Brahma bisa binasa ke Sky Poison, tapi aku tidak punya keraguan tentang ini. Dia memukuliku dengan adil dan jujur, jadi begitu. Petik 2. Jika Anda akan mencoba merampok kami saat kami sedang turun, hehehe, semua keramahannya diganti dengan tampilan biadab yang bahkan Nan Wansheng tidak pernah lihat dalam hidupnya. Aku berjanji untuk menumpahkan darahmu di tanah ini bahkan jika harganya adalah nyawaku sendiri. Di negaramu. Kebiadaban Nan Wansheng sendiri dinyalakan saat dia menyingkirkan mutiara surgawi Laut Selatan dan memanggil kekuatannya sendiri. Kaisar Dewa terkuat dari wilayah Surgawi Timur dan Kaisar Dewa terkuat dari wilayah Surgawi Selatan bentrok di atas ibu kota kerajaan Brahma begitu saja, membelah langit menjadi dua. Qianye Fantian jelas sedang ditekan karena korupsi Sky Poison, tapi dia bahkan tidak mundur selangkah dari Nan Wansheng. Lampu hijau di matanya cerah, dan dagingnya menggeliat tidak wajar seperti ada cacing tanah di bawahnya, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Tuanku, para Raja Brahma tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tidak termasuk pengkhianat Qianye Zixiao, semua 13 Raja Brahma dari Kerajaan Dewa Brahma hadir. Namun, mereka semua menderita dari racun pemutusan langit yang terluka, dan Kaisar Dewa Laut Selatan. Disertai oleh 6 Dewa Laut dan 2 Raja Laut. Ini seharusnya menjadi rumah mereka, namun realem Laut Selatan adalah yang memiliki keunggulan absolut. Jika kita tetap akan mati, lalu mengapa pergi dengan punggung ditekuk, dan lutut kita di tanah? Raja Brahma pertama menghela nafas sebelum menghapus kesedihannya. Sama seperti Qianye Fantian, dia melepaskan semua kekuatannya untuk pertempuran. Kami adalah Raja Brahma, adalah tugas kita untuk melaksanakan kehendak Tuan kita. Petik 2. Semua Raja Brahma berhenti menahan diri dan menyerbu ke arah pasukan alam Laut Selatan. The Sky Poison memakannya hidup-hidup, tetapi mereka tidak peduli pada saat ini. Di tanah, para tetua dan utusan surgawi semua menegakkan punggung mereka juga. Racun langit tidak bisa disembuhkan. Jika mereka akan mati, setidaknya mereka akan mati dengan bermartabat. Membunuh. Mereka tidak mencoba menakut-nakuti pasukan alam Laut Selatan pergi, jadi perintahnya bukan untuk mengusir musuh atau mempertahankan wilayah mereka. Itu untuk mengubah musuh mereka menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Nasib kerajaan Brahma kerajaan disegel sejak saat kata itu diucapkan. Mereka tidak bisa menang, karena mereka mempercepat kematian mereka sendiri hanya dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Jadi mereka akan membunuh. Iya, mereka akan membunuh musuh-musuh mereka dengan semua yang mereka miliki. Mereka tidak mampu untuk menarik keluar pertempuran ini. Yang bisa mereka lakukan, menggunakan semua kartu truf mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka semua akan jatuh ke neraka, jadi mereka mungkin juga menyeret seseorang ke bawah bersama mereka. Qianye Fantian bergoyang dan menyerang Kaisar Dewa Laut Selatan dengan semburan energi. Pada saat yang sama, Raja Brahma, Dewa Laut, dan Raja Laut semuanya beraksi. Fragmen spasial jatuh seperti hujan ketika ledakan merobek jalinan ruang dalam sekejap. Setidaknya puluhan pusaran air dimensi telah muncul tepat di atas ibu kota. Jari-jari Nan Wansheng bersinar dengan energi emas saat dia menghentikan kekuatan Qianye Fantian dengan mudah. Meskipun berdiri di tengah badai spasial, senyumnya hanya tumbuh lebih liar dari sebelumnya. Apakah ikan itu mencoba memecahkan jaring? Kau cacing yang menyedihkan dan sekarat berpikir kau punya kekuatan untuk membawa kami turun bersamamu. Petik 2. Bang. Sentuhan sederhana dari jari-jarinya adalah yang diperlukan untuk mengirim Qianye Fantian terbang jauh, jauh sekali. Dia tertawa jijik pada Kaisar Dewa sesaat sebelum menyerbu ke menara di sisi lain ibu kota. Dia di sini untuk mengambil artefak kehidupan abadi, untuk dirinya sendiri, bukan untuk membantai alam Dewa Brahma kerajaan. Qianye Fantian mencoba mengejar Nan Wansheng, tetapi seteguk darah merah bercampur dengan hijau menakutkan keluar lebih dulu dari tenggorokannya sebelum dia bisa melakukan apa saja. Meski begitu, ia mengejar Kaisar Laut Selatan Dewa segera setelah reaksi tak disengaja. Pemikiran yang merusak surga memotong racun tidak hanya membunuh Raja-Raja Brahma dan Tetua Brahma, itu juga secara besar-besaran menghambat aliran energi mereka yang mendalam. Akibatnya, kerajaan Brahma kerajaan berada pada posisi yang sangat dirugikan meskipun jumlahnya lebih banyak. Ledakan. Raja Neraka Laut Western dengan mudah mengetuk 2 Raja Brahma yang berusaha untuk menjebaknya. Dia menertawakan aura kacau dan wajah menyakitkan mereka sebelum berkata, kamu bisa turun dengan bermartabat, tapi tidak, kamu hanya harus mempermalukan dirimu sendiri, bukan?
Heh, Raja Brahma ke-8 dan Raja Brahma ke-13 tiba-tiba tertawa serempak. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang tidak biasa melintas di kedua mata mereka yang bergetar. Saudara-saudara, Raja Brahma ke-8 berkata dengan suara jiwa yang hanya bisa didengar oleh para Raja Brahma. Kami akan. Sampai jumpa nanti. Petik 2. Raja Brahma ke-8 dan Raja Brahma ke-13 mengeluarkan raungan dan menyerbu menuju Raja Laut Neraka Barat. Bab 1754-1754. Ada dua ancaman besar yang harus diwaspadai di alam Dewa Kerajaan Brahma. Yang pertama adalah Kianye Fantian, dan yang kedua adalah Raja Brahma dengan harapan mati. Petik 2. Ini adalah sesuatu yang Kianye Yinger katakan pada Yun Che dan Chiu Yao saat mereka masih bersiap untuk menyerang wilayah Surgawi Timur. Seorang kultivator dari warisan Brahma Monarch sangat kuat baik dari segi kekuatan dan jiwa mereka. Tidak hanya mereka dapat menumbuhkan jiwa Brahma yang independen, mereka juga bisa melakukan teknik bunuh diri yang disebut Brahma Jiwa Asbak melalui energi jiwa Brahma mereka. Petik 2. Oleh karena itu, tidak pernah merupakan ide yang baik untuk menyerang alam Dewa Kerajaan Brahma secara paksa. Sebaliknya, kita harus mengarahkan mereka ke sudut dan menemukan alat yang cocok untuk menanggung beban teknik itu bagi kita. Berita baiknya adalah, kita memiliki alat dan umpan yang kita miliki. Petik 2. Kianye Yinger jelas tahu siapa yang harus digunakan dan apa yang harus digunakan ketika dia berbicara tentang rencananya. Dua bagian paling sulit dari rencana ini adalah bagian di mana kita mengarahkan kerajaan Brahma ke sudut. Dan bagian di mana kita meminimalkan kewaspadaan, alat, dan memaksimalkan keinginannya. Petik 2. Jangan khawatir, Brahma Soul Ashes adalah kartu truf tertinggi para Raja Brahma, dan karena tidak ada yang pernah mampu mengarahkan kerajaan Dewa Brahma ke sudut, itu tidak pernah digunakan. Yang berarti baik Dewa Naga maupun alam Laut Selatan sadar akan keberadaannya. Petik 2. Ketika Raja Brahma ke-8 dan Raja Brahma ke-13 terbang menuju Raja Laut Neraka Barat, para Raja Brahma lainnya telah berputar untuk menjaga yang terakhir di tempat dengan semua kekuatan mereka. Mereka tidak membela diri bahkan ketika Dewa Laut merebut celah untuk melubangi tubuh mereka. Tekanan gabungan dari 10 Raja Brahma terlalu besar bahkan karena Raja Laut Neraka Barat dapat membebaskan diri dengan segera. Hanya sekejap saja yang dibutuhkan Raja Brahma ke-8 untuk melingkarkan lengannya di pinggang Raja Laut, dan Raja Brahma ke-13 untuk meraih kaki kanannya. Ledakan. Raja Laut Neraka Barat mencibir dan meledakkan kekuatannya. Ledakan jarak nol mematahkan tulang lengan dan dada kedua Raja Brahma, dan darah menyembur keluar dari bibir mereka, tetapi mereka tidak pernah melepaskan Raja Laut Neraka Barat. Pada saat yang sama, bekas luka emas mulai muncul di seluruh tubuh mereka, dan cahaya kemasan membanjiri mata mereka. Lonceng alarm berbunyi di dalam kepala Weston Hellsea King ketika hawa dingin yang mengerikan menusuk tulang punggungnya. Dia berkata, apa yang kamu lakukan? Merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, Raja Laut Neraka Selatan tiba-tiba mengubah target dan menyerang Raja Brahma ke-8. Ledakan. Ledakan energi menyebabkan Raja Brahma ke-8 kembali ke gua di dalam, tetapi bekas luka emas masih menyebar pada tingkat yang luar biasa. Pada saat yang sama, jiwa Raja Neraka Laut Selatan mulai berteriak kepadanya untuk melarikan diri sejauh mungkin dari trio. Brahma, jiwa, abu. Kedua Raja Brahma meneriakkan kata-kata terakhir dari kehidupan mereka sebelum cahaya kemasan menelan mereka berdua. Dan meledak tanpa peringatan. Ledakan. Ledakan emas tampak seperti matahari di langit. Itu bukan kekuatan yang harus dilepaskan oleh dua Raja Brahma bahkan jika mereka dua kali lebih kuat dari mereka. Dan disertai dengan jeritan mengerikan dari Raja Neraka Laut Barat. Petik 2. Nan Wansheng kembali menatap bawahannya yang terluka karena terkejut, tetapi dia hanya terbang lebih cepat ke menara tempat objek keinginannya berada. Raja Brahma ke-8 dan tubuh Raja Brahma ke-13 telah berubah menjadi debu emas selama ledakan. Raja Laut Neraka Barat dikirim terbang seperti kantong darah yang rusak. Tubuh bagian atasnya tampak seperti porselen yang rusak, dan kaki kanannya benar-benar hilang. Mengatakan bahwa dia dimutilasi dengan buruk akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Dia adalah salah satu dari 4 Raja Laut yang agung. Entah bagaimana, dia bisa selamat dari kehancuran 2 Raja Brahma. Ledakan emas yang menakutkan telah menakuti Raja Laut Neraka Selatan dan 6 Dewa Laut, tetapi bukan Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua. Mereka menuduh Raja Laut Neraka Barat dan meluncurkan kekuatan penuh mereka ke Raja Neraka Laut Barat yang sedang sekarat. 2 ledakan lagi mengikuti sebelum ledakan emas memudar sepenuhnya. Kali ini, Raja Laut Neraka Barat hancur berkeping-keping daging dan tulang sebelum dia bahkan bisa menjerit. Petik 2 tanda seru petik 2. Kaisar Laut Selatan Dewa melihat ke belakang lagi dengan sangat terkejut. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi beberapa nyawa sudah hilang. Alam Dewa Kerajaan Brahma sedang sekarat saat mereka bertarung, sehingga pasukan Laut Selatan berpikir bahwa mereka bisa melangkahi mereka dan lebih banyak lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kehilangan Raja Neraka Barat Laut hanya dalam waktu beberapa napas. Keempat Raja Laut semuanya adalah level tertinggi dari 10 Divine Master. Mereka adalah yang kedua setelah Kaisar Dewa, belum lagi bahwa mereka melayani alam Dewa Laut Selatan, alam terkuat dari wilayah Divine Selatan. Dan dia pergi begitu saja. Begitu saja. Murid-murid Raja Laut Neraka Selatan telah menyusut menjadi jarum. Wajah ke-6 Dewa Laut berkedut dengan keras. Siapapun bisa meledakkan pembuluh darahnya sendiri. Kenyataannya, sangat sering terjadi pada praktisi yang mendalam yang terdorong ke sudut. Meledakkan pembuluh darah yang dalam berarti meledakkan semua kekuatan di dalam pembuluh darah yang dalam. Secara alami, itu adalah proses yang lambat.
Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang menggunakannya sebagai teknik membunuh walaupun mereka berada di ambang kematian. Musuh akan hampir selalu dapat melarikan diri ke jarak yang aman sebelum seseorang dapat meledakkan pembuluh darah mereka yang dalam. Namun, kedua Raja Brahma telah menghancurkan diri sendiri lebih cepat dari biasanya, dan ledakan yang dihasilkan sangat mengerikan bahkan Raja Laut pun hampir terbunuh. Hehehe. Para algojo Raja Laut Neraka Barat, Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua tidak terlihat terlalu baik meskipun berhasil. Darah mengalir di bibir mereka, dan wajah mereka mengerut kesakitan. Mereka membunuh diri mereka sendiri setiap kali mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi mereka tertawa. Mereka tertawa dalam kesedihan dan tekad yang suram. Ini adalah Brahma Soul Ashes, kata Qianye Zixiao di belakang Raja Neraka Laut Selatan. Ini adalah teknik yang memungkinkan Raja Brahma meledakkan kekuatan suci mereka melalui jiwa Brahma dengan segera. Kamu harus hati-hati. Petik 2. Raja Laut Neraka Selatan mengepalkan tinjunya dan menggigil kemana-mana. Kematian Raja Laut Neraka Barat pasti akan mengacaukan seluruh wilayah Surgawi Selatan. Itu adalah kehilangan yang tak terbayangkan ke alam Dewa Laut Selatan. Brahma Soul Ashes. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kerajaan Brahma Monarch akan memiliki teknik bunuh diri yang mengerikan ini? Siapa yang akan mengira bahwa dua Divine Master tingkat 9 yang sekarat akan mampu mengeluarkan Master Spiritual level 10 puncak? Tidak ada yang lemah di Raja Brahma. Raja Brahma pertama mengatakan kata-kata yang diakui oleh setiap penghuni di wilayah Surgawi Timur. Ini masalah kebanggaan dan keyakinan. Demi kesejahteraan dan masa depan Brahma Monarch, kita bisa mengakui, tunduk, dan menanggung apapun. Tapi kita tidak akan pernah membiarkan siapapun melangkah pada kebanggaan terakhir kita. Adapun dia, Raja Brahma pertama menunjuk ke Qianye Zixiao. Dia bukan Raja Brahma, dia hanya seekor anjing. Petik 2. Petik 2 titik. Tidak ada yang memperhatikan bahwa cahaya gelap yang menyeramkan berkedip kacau di dalam bagian terdalam murid-murid Qianye Zixiao. Raja Neraka Selatan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap musuh-musuhnya. Rasa jijiknya sebelumnya telah berubah menjadi kejengkelan yang dalam dan niat membunuh. Alam Dewa Kerajaan Brahma benar-benar pantas reputasinya. Kami mengakui bahwa kami meremehkan Anda. Petik 2. Tapi kamu juga mempercepat kematianmu sendiri. Dia mendorong ke depan dan menyebabkan ruang itu sendiri runtuh. Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua segera terlempar ke belakang saat dada mereka meledak dalam guyuran darah. Keenam Dewa Laut memperbarui serangan mereka setelah Raja Laut Neraka Selatan menyerang Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua. Situasi segera tumbuh beberapa kali lebih buruk bagi para Raja Brahma yang putus asa. Kaisar Laut Selatan Dewa terkejut luar biasa ketika dia merasakan kematian Raja Neraka Laut Barat, tetapi dia hanya ragu-ragu sejenak sebelum menyerbu ke tujuannya dengan kecepatan tinggi. Yun Ce berdiri di atas menara dan menonton semuanya. Saat ini, dia sedang menatap Qianye Fantian meskipun Nan Wansheng akan datang. Menara ini benar-benar kosong karena para penjaga sudah mati ke Poison Severing Poison beberapa hari yang lalu. Gu Zu juga tidak terlihat. Kaisar Laut Selatan Dewa segera memanggil roh menghapus iblis pilih dan menghantam formasi penyegelan di sekitar menara. Formasi yang mendalam hancur dalam serangkaian kilatan dan suara keras. Beberapa napas kemudian, Qianye Fantian akhirnya menyusul Nan Wansheng, tetapi dia jatuh berlutut dan memuntahkan seteguk darah beracun saat dia menyentuh tanah. Dia tidak berani merawat lukanya. Dia memelototi Kaisar Dewa Laut Selatan dan memindahkan tangan kanannya ke dadanya. Yun Ce menyipitkan matanya dan berjongkok sedikit, siap untuk beraksi pada saat itu juga. Ada dua monster tua yang tersembunyi di menara rahasia di barat laut Brahma Monarch Capital. Itulah yang Qianye Yinger katakan padanya saat itu. Mereka disebut Qianye Wugu dan Qianye Bingsu. Petik 2. Mereka adalah kakekku dan kakek buyutku. Orang-orang di alam dewa masih ingat nama mereka, tapi aku yakin tidak ada yang tahu bahwa mereka masih hidup di dunia ini. Bahkan di sini di alam dewa kerajaan Brahma, hanya ada 5 orang termasuk saya yang tahu tentang ini. Petik 2. Mereka membayar harga khusus dan memperpanjang masa hidup mereka menggunakan segel kehidupan dan kematian primordial. Setelah itu, mereka mengasingkan diri di samping artefak untuk tetap hidup dan untuk menemukan cara untuk memasuki dunia di luar Master Surgawi. Petik 2. Semua indera mereka tersegel ketika mereka dalam kultivasi terpencil, dan saya yakin Qianye Fantian akan memanggil mereka pada saat terakhir. Tapi dia hanya bisa melakukan itu menggunakan Brahma Soul Bell. Petik 2. Ini adalah rahasia terbesar dari kerajaan Brahma Monarch, fakta bahwa leluhur mereka masih hidup. Ketika Qianye Yinger akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Qianye Fantian, dia secara khusus memerintahkan Gu Zu untuk menyegel bagian dari ingatannya untuk mencegahnya agar tidak diketahui oleh Yun Ce dan Xia Qingyue. Qianye Fantian juga bertanya kepada Gu Zu tentang ini. Meskipun yang terakhir telah berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa ingatan itu dihapus, bukan disegel. Akibatnya, Ciu Yao mampu mengungkap segel di lautan jiwa Qianye Yinger dengan mudah menggunakan jiwa kaisar iblisnya. Secara alami, dia dengan cepat mengingat semua ingatannya tentang leluhur dan segel kehidupan dan kematian primordial. Itu benar, seperti alam Yama dan alam surga abadi, alam Dewa Brahma juga menikmati perlindungan nenek moyang mereka. Meskipun mereka tidak setua 3 Yama leluhur, fakta bahwa mereka berhasil bertahan selama ini akan mengejutkan setiap makhluk hidup di dunia. Di era primordial, segel kehidupan dan kematian primordial lebih rendah hanya dari surga menghukum pedang leluhur dan roda bayi jahat kesulitan segudang. Itu adalah harta karun mendalam surgawi terbesar ketiga di dunia, dan itu memberikan penggunanya kehidupan abadi.
Setelah kerajaan Dewa Brahma kerajaan mendapatkan segel kehidupan dan kematian primordial, mereka menghabiskan banyak waktu meneliti cara untuk menggunakannya. Akhirnya, mereka menemukan cara untuk memicu sebagian selama generasi Qianye Wugu. Yun Ce memperhatikan telapak tangan Qianye Fantian dengan cermat. Begitu dia mengeluarkan Brahma Soul Bell, dia akan menunjukkan dirinya dan merebut artefak. Qianye Fantian tiba-tiba menghentikan gerakannya seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Alih-alih mengeluarkan Brahma Soul Bell, ia menggambar sesuatu di udara dan menciptakan penghalang isolasi di sekeliling dirinya. Saat itulah dia mengeluarkan Brahma Soul Bell dan membunyikannya, menutupi area dengan cahaya kemasan. Petik 2 titik. Rencananya digagalkan, Yun Ce tidak punya pilihan selain untuk menarik dalam diam. Bang! Ada ledakan lain, dan setengah dari formasi segel yang menutupi menara hancur total. Pada saat inilah suara bel memasuki menara. Gemuruh. Cahaya dari semua formasi penyegelan menghilang sekaligus, dan pusat menara tiba-tiba hancur ke dalam. Kemudian, seorang lelaki tua keriput terbang keluar dari sana dan langsung menuju Nan Wansheng. Itu tidak lain adalah Gu Zu. Nan Wansheng menyerang saat dia mengucapkan dengan gelap. Kamu lagi, kamu orang tua sialan. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Visinya memucat putih sesaat. Tidak. Dua kekuatan raksasa jatuh dari langit dan mendarat di kanan dan kirinya. Ledakan. Celah dimensional sepanjang sekitar 500 km menghancurkan penghalang suara tidak seperti yang lain dan membuat Nan Wansheng terlempar dengan keras. Kaisar Dewa tergelincir di tanah selama puluhan kilometer sebelum akhirnya dia berhenti. Kulitnya sedikit pecah, dan darah mengalir di lengannya. Dua sosok pucat muncul berdampingan di depannya saat dia menurunkan tangannya. Bab 1755 banding 1755. Mereka adalah dua pria tua yang mengenakan jubah putih sederhana. Rambut mereka benar-benar putih, dan mereka tampak seperti penjelajah waktu yang telah melintasi waktu dan ruang itu sendiri untuk tiba di dunia saat ini. Mereka tampak seperti telah melihat segala sesuatu yang harus dilihat di dunia. Kaisar Laut Selatan Dewa perlahan-lahan menurunkan lengannya yang menyakitkan dan menatap mereka. Dia berpikir bahwa Qianye Fantian adalah satu-satunya praktisi mendalam di seluruh kerajaan Dewa Brahma yang setara dengannya. Namun, dua pria tua yang menghalangi jalannya sama kuatnya dengan dia. Selain itu, ada berat dan usia yang tidak wajar untuk aura mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Sejak kapan realem Dewa Kerajaan Brahma memiliki dua kekuatan seperti itu? Murid-muridnya tiba-tiba menyusut dalam kesadaran ketika geraman yang dalam dan menakutkan keluar dari tenggorokannya. Qianye Bingsu, dan Qianye Wugu. Wajah dan aura mereka menyentuh akord yang dalam dengan ingatan yang ia warisi dari para kaisar dewa di hadapannya. Mereka, seharusnya sudah lama mati. Di langit, Yun Ce juga mengawasi dua pria tua itu. Sejauh ini, semua yang dikatakan Qianye Yinger ternyata benar. Qianye Wugu dan Qianye Bingsu adalah kaisar Dewa Brahma dari dua generasi yang lalu. Kejutan Nan Wansheng dengan cepat digantikan oleh kegilaan luar biasa ketika dia menatap kedua lelaki tua yang seharusnya sudah mati sejak lama. Itu semua benar, itu semua benar. Nan Wansheng berteriak dengan gembira, Anda tidak hanya memiliki artefak kehidupan abadi, Anda benar-benar menemukan metode yang bisa diterapkan untuk menggunakannya. Jika kerajaan Brahma kerajaan menemukan cara untuk menggunakannya, maka tidak ada alasan alam Laut Selatan tidak dapat melakukan hal yang sama. Hehehe, hahaha. Dia tertawa gila ketika cahaya keemasan meletus dari matanya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan memanggil bayangan menara emas di belakangnya. Sama seperti praktisi yang mendalam dari alam kerajaan Brahma, aura mendalam mereka berwarna emas pada puncaknya. Menara emas di belakangnya mulai tumbuh semakin tinggi hingga tingginya 30.000 meter. Pria tua di sebelah kanannya tampak tidak terganggu meskipun fakta bahwa seluruh ibu kota kerajaan Brahma diliputi aura beracun. Dia menatap Nan Wansheng dan berkata, sepertinya junior dari alam Laut Selatan terus menjadi lebih baik dengan setiap generasi. Petik 2. Menara neraka selatan ini dibangun dengan baik. Itu sudah sebagus orang tua di zaman kita. Pria tua lainnya menghela nafas. Suara mereka sendiri memberi tekanan besar pada bahu Nan Wansheng. Belum lagi bahwa Gu Zu masih bersembunyi di tikungan. Orang tua itu juga tidak bisa diremehkan. Tapi dia tidak bisa menyerah mengetahui bahwa lawan-lawannya sudah lama mati, dan artefak kehidupan tepat di depannya. Selain itu, ini mungkin satu-satunya tembakannya pada kehidupan abadi. Dia tidak akan berhenti bahkan jika dia harus menghabiskan semua kekuatan menara neraka selatan untuk mencapai tujuannya. Sambil menyeringai marah, dia akan mengambil langkah maju ketika sesuatu menyebabkan dia melihat ke belakang dengan kaget. Di sisi lain dari medan perang, Raja Brahma yang teracuni bukan tandingan Raja Laut Neraka Selatan yang marah dan 6 Dewa Laut sama sekali. Meskipun melemparkan semua kehati-hatian ke angin dan bertarung dengan sekuat tenaga, mereka masih menerima kerusakan besar hanya dalam waktu singkat. Gemuruh. Raja Laut Neraka Selatan dengan mudah menghancurkan formasi hebat Dewa Brahma yang diciptakan oleh Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua dalam satu serangan telapak tangan. Kemudian, dia memanggil dua menara ilusinya sendiri dan mengirim mereka terbang menuju lawan-lawannya. Ledakan yang dihasilkan menggali lubang raksasa di dada Raja Brahma dan mengirim mereka terbang lagi. Meskipun Raja Laut itu kuat, dua Raja Brahma terkuat dari alam Raja Brahma seharusnya tidak kalah begitu cepat. Racun pemutusan langit yang terluka adalah alasan terbesar di balik kekuatan dan tubuh mereka yang melemah. Mereka kehilangan kekuatan hidup secara gila dengan setiap napas yang berlalu. Bang! Kedua Raja Brahma jatuh ke tanah seperti meteor. Di sekitar mereka, para Raja Brahma lainnya merangkak di tanah dan terluka juga. Para Raja Brahma saling bertukar pandang.
Mereka melihat kekalahan, dan tekad fatal di mata semua orang. Raja Laut Neraka Selatan muncul di atas mereka dan mengucapkan dengan nada menyeramkan, kesempatan untuk mengeksekusi banyak Raja Brahma ini dengan tangan kita sendiri seharusnya menyenangkan, tapi tidak ada di antara Anda yang berpikir bahwa Anda akan mati dengan mudah setelah Anda membunuh Raja Laut Neraka Barat, kan? Petik 2. Setelah apa yang terjadi dengan Raja Laut Neraka Barat, Raja Laut Neraka Selatan telah bertarung dengan hati-hati meskipun dengan ganasnya. Dia tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk menjadi dekat dengannya sama sekali. Dia membuka telapak tangannya dan memanggil formasi kecil yang mendalam di setiap jari. Berteriak kesakitan sebelum kau mati. Biarkan ini menjadi hadiah perpisahan Raja Laut Neraka Barat. Petik 2. Saat itulah dua aura mustahil muncul di kejauhan. Semua orang memandang ke arah itu dengan kaget. Leluhur, Raja Brahma pertama berteriak penuh semangat. Dia adalah satu-satunya Raja Brahma yang mengetahui rahasia itu. Itu leluhurnya. Apa? Raja Laut Neraka Selatan berseru kaget. Sementara Raja Laut Neraka Selatan terganggu oleh kemunculan dua leluhur Raja Brahma, Qianye Zixiao, pengkhianat yang telah bertarung dengan rekan-rekannya sendiri selama ini, tiba-tiba menempel di punggungnya dan membuatnya tetap tak bergerak. Pada saat yang sama, retakan emas mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu, Raja Laut Neraka Selatan tampak kaget. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, dua sosok lain telah menempel padanya. Di ambang kematian, Raja Brahma pertama dan Raja Brahma kedua benar-benar melampaui batas mereka dan bergerak lebih cepat daripada yang pernah mereka alami dalam kehidupan mereka. Begitu mereka menyentuh tubuh Raja Laut Neraka Selatan, mereka segera memicu jiwa Brahma mereka untuk meledakkan semua kekuatan suci di dalam tubuh mereka. Kakak laki-laki. Ulei. Semua Raja Brahma berteriak dengan sedih. Tetapi hanya ada satu hasil karena tubuh mereka mulai bersinar. Ledakan. Ledakan. Raja Laut Neraka Selatan mencoba untuk menjatuhkan ketiga Raja Brahma darinya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melepaskan cengkeraman mereka sama sekali. Retak emas yang menutupi tubuh mereka tampak seperti jaring emas yang membuat Raja Laut Neraka Selatan terkunci sepenuhnya. Kamu, kegigihan di mata Raja Laut Neraka Selatan berubah menjadi ketakutan. Ingatan tentang kematian Raja Neraka di Laut Barat memutar kembali dirinya dalam benaknya. Hadiah perpisahan, ya, itu ide yang bagus. Sekarang, Raja Brahma pertama telah diliputi oleh cahaya keemasan sepenuhnya. Kami akan membawamu, sebagai hadiah perpisahan kami. Petik 2. Tunggu. Ledakan. Kali ini, itu adalah tiga Raja Brahma yang menggunakan Brahma Soul Ashes bersama-sama, belum lagi mereka berdua yang terkuat di antara mereka semua. Ledakan yang dihasilkan adalah ratusan ribu kilometer jauhnya. Tidak seperti Raja Laut Neraka Barat, Raja Laut Neraka Selatan tidak mendapatkan kesempatan untuk selamat dari ledakan. Dia hancur berkeping-keping. Bahkan para Dewa Laut yang mencoba menyelamatkan Raja Laut Neraka Selatan terperangkap dalam ledakan itu dan menderita berbagai tingkat cedera. Di tanah, para Raja Brahma mengabaikan luka dan racun menggerogoti hidup mereka dan menatap kosong pada cahaya terakhir rekan-rekan mereka. Raja-Raja Brahma dari Kerajaan Raja Brahma adalah kelompok terbesar dari para praktisi mendalam di wilayah Surgawi Timur, tidak ada. Mereka selalu menjalankan keyakinan mereka dengan setia, dan mereka selalu percaya bahwa hari-hari kejayaan mereka akan berlangsung selamanya. Semuanya telah berubah kurang dari seminggu yang lalu. Hari ini, 5 Raja Brahma hilang begitu saja. Di kejauhan, Yun Ce menatap ledakan dan bergumam pada dirinya sendiri, Qianying benar. Jika kami mencoba mengambil alih Kerajaan Brahma Kerajaan dengan paksa, kami akan menderita kerugian besar. Petik 2. Mata Dewa Laut Selatan Kaisar melebar ketika dia menatap hamparan cahaya keemasan yang tampaknya tak berujung. Dan aura menghilang dari Raja Laut Neraka Selatan. Qianye Wugu dan Qianye Bingsu tiba-tiba menyerang serempak. Kekuatan mereka bergabung sebagai satu untuk membentuk ledakan raksasa energi emas. Nan Wansheng segera berbalik dan mendorong menara setinggi 30.000 meter di belakangnya ke depan. Berdengung. Celah dimensional perlahan muncul di titik tumbukan saat suara tumpul bergema di seluruh ibu kota Kerajaan Brahma. Bayangan menara neraka selatan bergetar hebat sebelum hancur menjadi kehampaan. Sementara itu, Nan Wansheng sudah terbang puluhan kilometer jauhnya sambil berteriak di bagian atas paru-parunya, mundur. Kematian Raja Laut pertama mengejutkannya, tetapi juga memperdalam kegilaannya, tetapi kematian Raja Laut kedua akhirnya membuatnya cukup takut untuk membangunkannya dari kebodohannya. Alam Dewa Kerajaan Brahma berada di ambang kehancuran total. Seharusnya tidak ada upaya sama sekali untuk menaklukkannya. Namun entah bagaimana, mereka berhasil memperdagangkan dua Raja Laut dengan kekuatan sekarat dari 5 Raja Brahma. Mereka telah membunuh setengah dari bawahan terkuatnya dalam waktu singkat yang mengerikan. Akan sangat menyakitkan baginya untuk kehilangan 2 Dewa Laut. Apalagi 2 dari 4 Raja Laut terkuat di wilayahnya. Artefak kehidupan abadi ada tepat di depannya. Tetapi 2 leluhur monarki Brahma bahkan lebih dekat. Jika dia tidak kembali sekarang, jika dia bersikeras mengadu domba anak buahnya dengan 2 leluhur Raja Brahma dan Raja Brahma yang tersisa, dia bahkan mungkin kehilangan ke-6 Dewa Laut. Dia sepenuhnya menyadari bahwa dia dimanipulasi ketika dia pertama kali datang ke wilayah Surgawi Timur, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kehilangan 2 Raja Laut di akhir perjalanannya. Qianye Wugu maupun Qianye Bingsu tidak berusaha untuk mengejar. Setelah mereka memastikan bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan dan ke-6 Dewa Laut telah sepenuhnya melarikan diri, mereka segera duduk di tanah dan menutup mata mereka. Kemudian, mereka menjadi setenang patung. Qianye Fantian berdiri dan menatap Qianye Wugu dan Qianye Bingsu sejenak. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Ayah kerajaan, kakek, kamu.
Mereka diracuni juga. Batuk-batuk. Guzu tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakit di wajahnya. Mereka telah mengunci racun di dalam jeroan mereka untuk mencegah Kaisar Laut Selatan Dewa memperhatikan. Mereka sebenarnya telah mencapai batas mereka dengan serangan sebelumnya. Petik 2. Jika mereka membiarkan aura beracun bocor keluar dari sistem mereka, Nan Wansheng tidak akan mundur bagaimanapun juga. Qianye Fantian gemetar ketika dia bergumam di linglung. Tidak hanya menara yang ditutupi dengan formasi penyegelan yang tak terhitung jumlahnya, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu telah mandi di aura surgawi artefak kehidupan abadi jauh sebelum keracunan dimulai. Namun mereka masih tidak bisa lepas dari bencana. Untuk berpikir bahwa alam dewa kerajaan Brahma, salah satu alam tertinggi di seluruh alam dewa, akan direndahkan sampai sejauh ini oleh mutiara racun langit. Tuanku, petik 2. Sisa Raja Brahma menyeret tubuh mereka yang lelah kepada Kaisar Dewa dan leluhur mereka. Raja-Raja Brahma pertama, kedua, ke-8, ke-10, dan ke-13 mati, dan 9 sisanya terluka parah juga. Mereka berlutut di depan Qianye Wugu dan Qianye Bingzu dan menyapa leluhur mereka dengan penuh semangat. Salam, mantan rajaku. Salam nenek moyang saya. Petik 2. Tidak ada leluhur yang memberi mereka jawaban. He, Wu Lei, Zonglun, Beili, Xixiao. Apakah mereka semua pergi? Qianye Fantian bertanya sambil menutup matanya. Suaranya datar dan tanpa emosi. Ya begitulah. Raja Brahma ketiga bertanya dengan lembut, berkat Xixiao kita bisa membunuh Raja Laut Neraka Selatan, tapi apa arti di balik tindakannya? Mengapa dia mengkhianati kita pada awalnya, hanya untuk memberikan hidupnya untuk kita pada akhirnya? Petik 2. Hanya ada satu jawaban untuk perilaku Xixiao yang tidak alami. Qianye Fantian ingat saat Qianye Xixiao pergi ke Snow Song Realm dan berkata, dia kemungkinan besar bertemu dengan Yan Tianxiao. Dan Ratu Iblis ketika dia kembali dari Snow Song Realm. Petik 2. Mungkinkah, semua Raja Brahma menyadari sekaligus jiwanya dicuri oleh Ratu Iblis, kata Qianye Fantian sebelum menatap langit. Dalang telah memikat Kaisar Dewa Laut Selatan ke wilayah Surgawi Timur, mendorong alam kerajaan Brahma ke jalan buntu menggunakan Sky Poison, menggunakan Xixiao yang dicuri jiwa untuk menggerakkan api keserakahan Nan Wansheng hingga batas kemampuan mereka, kemudian mengkhianati mereka dan pasukan Laut Selatan sesudahnya. Akibatnya, baik Raja Brahma dan Laut Selatan menderita kerusakan besar. Mengetahui hal itu, dalangnya harus menonton pertunjukan menarik ini dari suatu tempat. Qianye Fantian tidak repot-repot menunjukkannya. Dia hanya menutup matanya lagi dan menghela nafas. Tidak masalah lagi jika Qianye Xixiao dikendalikan oleh Ratu Iblis. Pertempuran itu telah menyebabkan racun langit di tubuh Raja Brahma menjadi benar-benar lepas kendali, dan bahkan sekarang daging dan kekuatan hidup mereka dikonsumsi pada tingkat yang konyol. Raja Brahma ketiga bertanya dengan sedih, Tuanku, apakah kita akan lenyap ke dalam sejarah seperti ini? Tidak, Qianye Fantian mengejutkan semua orang. Ada satu cara terakhir. Petik 2. Kata-katanya menyalakan nyala harapan di mata setiap Raja Brahma. Siapkan kapal. Hanya ada ketenangan di mata Qianye Fantian ketika dia membukanya lagi. Sekarang aku memikirkannya, sudah lama sejak aku melihat Yinger. Petik 2. Bab 1756-1756. Para Raja Brahma mengenakan ekspresi rumit di wajah mereka ketika mereka mendengar komentar Qianye Fantian. Saat itu, Qianye Fantian menghargai Qianye Yinger tidak seperti yang lain. Dia telah memberikan setiap indulgensi dan kelembutan yang dia miliki. Namun demikian, dia dengan kejam meninggalkannya ketika dorongan datang untuk mendorong. Itu adalah modus operandinya. Itulah sebabnya Qianye Yinger menjadi cara yang dia lakukan di tempat pertama, dan mengapa mereka bisa dengan mudah membayangkan dia membencinya ke tulang. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah mengumpulkan sedikit demi sedikit informasi bahwa Qianye Yinger telah bekerja bersama dengan Yun Ce. Tidak hanya dia dipaksa untuk melarikan diri ke wilayah Surgawi Utara, dia juga dipaksa untuk melekatkan diri pada pria yang paling dia benci. Siapa yang tahu persis seberapa besar kebencian dan niat membunuh yang dia simpan untuknya sekarang? Tidak seperti kebencian yang mencakup semua Yun Ce, Qianye Yinger hampir berfokus hanya pada Qianye Fantian. Membunuh Qianye Fantian harus menjadi alasan terbesar dia kembali ke wilayah Surgawi Timur bersama Yun Ce. Tuanku, kamu tidak bisa, Raja Brahma ketiga berkata sambil menggelengkan kepalanya. Sisa Raja Brahma mengenakan ekspresi yang sama, tapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah pilihan Qianye Fantian sendiri untuk meninggalkan Qianye Yinger. Hehe, Qianye Fantian tertawa sebelum berkata dengan lembut, darah Raja Brahma mengalir di nadinya. Itu tidak akan pernah berubah selama dia hidup. Petik 2. Tidak jauh, Yun Ce berbalik dengan acuh tak acuh dan turun ke langit. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Ketika Yun Ce kembali ke alam surga abadi, orang pertama yang dilihatnya adalah Qi Wuyao yang memberinya senyum menawan dan penuh arti. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Qi Wuyao tersenyum. Kami tidak hanya memaksa dua leluhur Raja Brahma, 5 Raja Brahma yang mati bahkan berhasil mematahkan 2 lengan alam Laut Selatan. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Dikatakan demikian, kerajaan Brahma kerajaan layak mendapatkan gelarnya sebagai kerajaan raja terkuat di wilayah Surgawi Timur. Tanpa Sky Poison Pearl, akan diperlukan upaya yang cukup besar untuk menaklukkannya dalam waktu singkat. Petik 2. Apakah raja kerajaan yang lebih tinggi belum muncul? Yun Ce memindai area dengan kesadarannya sebelum bertanya. Tidak, mereka mungkin semua menunggu seseorang untuk melangkah lebih dulu dan berharap bahwa kerajaan Brahma Monarch akan menciptakan keajaiban, jawab Qi Wuyao sebelum mengerutkan bibirnya. Tapi itu tidak masalah. Mereka akan segera berubah pikiran, bukan? Petik 2.
Yun Che terdiam sejenak sebelum mengajukan pertanyaan aneh tiba-tiba, katakan. Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan membunuh Qianye Fantian jika dia membiarkannya? Dia tentu saja mengacu pada Qianye Yinger ketika dia mengatakan, dia. Apa artinya itu? Suara dingin Qianye Yinger tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia berjalan menghampirinya dan menatapnya dari dekat. Keluhan ibu saya dan keluhan saya sendiri. Alasan saya bertahan hidup, melarikan diri ke wilayah surgawi utara, tunduk kepada Anda, dan menjadi seorang iblis adalah untuk membunuh Qianye Fantian. Kamu tahu semua ini, jadi mengapa kamu mengajukan pertanyaan yang lucu? Qianye Yinger berhenti di sampingnya sebelum nadanya semakin rendah. Kamu bisa memusnahkan alam dewa kerajaan Brahma sesukamu, tapi anjing tua Qianye Fantian itu harus hidup untuk dibunuh oleh tanganku sendiri. Itulah yang kau janjikan padaku saat itu. Kamu tidak akan mengingkari janjimu sekarang, kan? Petik 2. Yun Che meliriknya dan menjawab, kamu akan mendapatkan keinginanmu segera. Petik 2. Apakah begitu? Qianye Yinger menyipitkan matanya sedikit ketika sesuatu yang gelap melesat di belakang murid emasnya. Baik sekali. Petik 2. Jangan lupa, Qianye Fantian harus dibunuh oleh tanganku sendiri. Aku akan membunuh siapa saja yang mengambilnya dariku. Yun Che. Petik 2. Saat itulah Fen Daoqi muncul dan membungkuk di depan Yun Che dan Ciu Yao. Yang mulia, kami telah mendeteksi kapal perang utama Dewa Kerajaan Brahma. Namun, mereka bepergian perlahan karena suatu alasan. Mereka seolah ingin kita memperhatikan mereka. Petik 2. Mereka mungkin akan menghubungi kita 1 jam lagi. Petik 2. Qianye Yinger tiba-tiba menatap Fen Daoqi dengan niat membunuh baru. Tidak perlu untuk menghentikan mereka. Alis Yun Che tenggelam saat dia tersenyum. Buka penghalang dan biarkan mereka masuk ketika mereka tiba. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Fen Daoqi terkejut, tetapi dia pergi untuk melaksanakan perintahnya tanpa pertanyaan. 1 jam kemudian, penghalang alam eternal surga perlahan-lahan dibuka untuk mengakui Brahma Heaven Warship raksasa. Namun, tidak ada tekanan imperialistik yang diharapkan dari kapal perang paling kuat di wilayah surgawi timur. Sebaliknya, hanya ada aura kematian yang tebal. Qianye Fantian memimpin dan melompat turun dari kapal perang di depan siapapun. Di belakangnya ada 9 Raja Brahma, dan setelah mereka yang masih hidup, 63 Brahma Monarch Elders. Hanya itu yang tersisa dari mereka. Dengan kata lain, kekuatan inti dari seluruh alam dewa kerajaan Brahma kecuali kedua leluhur dan Gu Zu ada di sini. Sebuah inti yang mematikan ini seharusnya menimbulkan ketakutan dan kelembutan pada siapapun yang melihat mereka, tetapi bahkan pemimpin mereka, Qianye Fantian, tidak terlihat perkasa sedikitpun. Kelemahan dan kelelahannya jelas bagi semua orang untuk melihatnya. The Moon Eaters dan Burning Moon utusan surgawi dengan cepat mengelilingi mereka. Aura mereka saja sudah cukup untuk menahan napas para Brahma King dan napas para tetua Brahma. Pertarungan melawan pasukan Laut Selatan sangat singkat, tetapi itu juga menyebabkan Poison Severing Wounding Toh Severing Poison meresap jauh ke dalam organ internal dan vena yang dalam. Jika itu tidak cukup buruk sebelumnya, racun itu sekarang benar-benar tak terhentikan. Itu hanya beberapa jam sejak pasukan Laut Selatan pergi, dan kekuatan inti dari alam kerajaan Brahma melakukan perjalanan ke alam dewa surga abadi, tetapi tidak mengherankan jika beberapa dari mereka harus mati pada saat ini. Mereka bahkan tidak bisa membuat diri mereka terlihat sedikit lebih menyedihkan, apalagi melakukan perlawanan sama sekali. Lama tidak bertemu, Brahma Monarch God Emperor. Yun Che perlahan berjalan dan menatap Qianye Fantian. Sepertinya kamu tidak terlalu baik. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Qianye Fantian melihat Yun Che dari jarak dekat sejak 4 tahun lalu. Hari ini, kultivasi, aura, tatapan, dan penampilan pria itu hampir sama sekali berbeda dari yang diingatnya. Jika dia tidak melihat Yun Che dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat mengubah ini secara drastis dalam waktu singkat. Yun Che, Qianye Fantian menegakkan punggungnya dan berkata perlahan, saya pikir Anda adalah ancaman yang harus dihilangkan sejak hari saya melihat Anda, dan Anda belum mengecewakan saya. Saya benar-benar terkesan dengan hal-hal yang telah Anda raih hanya dalam 4 tahun singkat. Petik 2. Tiba-tiba, Kaisar Dewa goyah di kakinya. Darah kehijauan mulai berdarah keluar dari mulutnya. Qian, kamu, penggemar, Tian. Qianye Yinger kehilangan kendali atas niat membunuhnya saat dia menatap ayahnya. Itu ke titik di mana setiap helai rambutnya berayun liar, dan orakel surgawi melilit pinggangnya berdering dengan agresif. Ada ledakan sonik yang menusuk ketika Qianye Yinger menyerang Qianye Fantian dan berusaha membunuhnya di tempat dia berdiri. Yun Che menangkap pergelangan tangannya dengan tenang dan kuat sebelum berkata, dia tidak berencana untuk meninggalkan tempat ini hidup dari awal. Bukankah memalukan untuk membunuhnya dengan mudah setelah bertahun-tahun kebencian dan kerja keras? Petik 2. Pergelangan tangan Qianye Yinger bergetar tak terkendali. Itu adalah keajaiban yang giginya tidak hancur di bawah tekanan yang dia berikan pada mereka. Yun Che tidak akan pernah melupakan hari ketika Qianye Yinger berlutut dan menatapnya dengan mata penuh kegelapan dan kebencian. Pada saat itu, setelah kehilangan kekuatannya dan melarikan diri ke wilayah surgawi utara, membunuh Qianye Fantian adalah satu-satunya alasan dia masih bertahan hidup. Qianye Fantian, Anda bijaksana untuk memilih tempat ini sebagai makam Anda. Aku akan memberimu itu. Yun Che melepaskan pergelangan tangan Qianye Yinger dan berkata, namun, saya tidak mengharapkan Anda menjadi tipe pria yang akan mengubur Brahma Kings Anda dan para tetua Anda bersamamu. Tes. Petik 2. Senyum menghina muncul di bibirnya. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan sebelum kamu pergi? Qianye Fantian menjawab, sejarah ditulis oleh para pemenang.
Saya adalah orang yang gagal melenyapkan Anda saat itu, jadi kekalahan saya hanyalah hasil alami. Petik 2. Dia menekankan tangannya ke dadanya dan berkata dengan serius, alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk membuat kesepakatan denganmu. Petik 2. Kesepakatan. Hahaha. Yun Ce mengeluarkan tawa sebelum mengejek, tolong jangan bilang kau bermimpi aku akan menyembuhkanmu dari kesusahanmu. Hehehehe. Qianye Fantian tertawa sendiri. Aku akan benar-benar kecewa jika kamu membiarkanku hidup. Petik 2. Oh, ekspresi Yun Ce berubah penasaran. Qianye Fantian perlahan membuka telapak tangannya untuk mengungkapkan benda emas. Itu adalah jalur kehidupan kerajaan Brahma Soul Bell. Itu mengeluarkan lonceng kecil ketika diungkapkan, tetapi itu sudah cukup untuk menjernihkan pikiran para Brahma Kings dan para Brahma Elder dan menarik perhatian mereka ke arah itu. Lonceng ini secara harfiah adalah simbol dari kepercayaan tertinggi mereka. Anak-anak Raja Brahma, perhatikan perintahku. Suara ramah Qianye Fantian menjadi keras. Pembawa keturunan Brahma Monarch dan Brahma Soul Bell adalah raja yang tidak perlu dipertanyakan dari kerajaan Brahma Monarch. Tubuhnya gemetaran karena racun, tetapi kata-katanya mengenai jantung seperti palu. Aku, Qianye Fantian, Dewa-Dewa Brahma Langit ke-31 dari Kerajaan Monarki Brahma, dengan ini mewariskan gelarku dan lonceng jiwa Brahma kepada penggantiku, Qianye Yinger. Dari sini, Qianye Yinger adalah Brahma ke-32 Dewa Surga Kaisar dari Kerajaan Brahma Kerajaan. 1. Ya, tuanku. Raja-Raja Brahma dan Penatua Brahma menatapnya dengan kaget. Mereka memiliki perasaan bahwa hal seperti ini akan terjadi sejak Qianye Fantian memproduksi Brahma Soul Bell. Apakah ini jalan terakhir yang dia bicarakan sebelum mereka datang ke sini? Petik 2. Oh, Ciu Yao tampak berpikir saat dia melirik bolak-balik antara Qianye Fantian dan Qianye Yinger. Yun Ce tidak mengomentari tindakan mengejutkan Qianye Fantian, tapi Qianye Yinger mulai berjalan menuju yang terakhir. Divine Oracle masih berkedip sedikit dengan agresif. Ying, nama saya Yun Qianying. Qianye Yinger berhenti di depan Qianye Fantian dan menatapnya dengan dingin. Apakah kamu sudah lupa, wanita naif yang Anda panggil Qianye Yinger telah dibunuh oleh dua tangan Anda sendiri sejak lama? Petik 2. Qianye Fantian hanya tersenyum meskipun sama sekali tidak ada kehangatan di matanya. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar dan berkata, ambil Brahma Soul Bell. Dan kau adalah Brahma Heaven God Emperor. Qianye Yinger mengambilnya dari tangannya tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. Sama seperti itu, garis hidup dari seluruh realem Brahma Monarch God sekarang di tangannya. Dia menyipitkan matanya saat cahaya Brahma Soul Bell memasuki matanya. Sekali waktu, Brahma Soul Bell adalah objek keinginan terbesarnya. Salah satu tujuan terbesarnya adalah menjadi Kaisar Dewa Surga Brahma yang sama besarnya dengan Qianye Fantian, jika tidak lebih baik. Tapi bukan hanya dia mengembalikan Brahma Soul Bell ke Qianye Fantian pertama kali diberikan kepadanya. Dia telah membuat pengorbanan terbesar dalam hidupnya untuk menyelamatkannya. Hari ini, yang dilakukan Brahma Soul Bell adalah membangkitkan penghinaan dan kebencian yang mengerikan yang dia rasakan pada hari itu. Tidak ada kebanggaan dan kepuasan yang seharusnya dia rasakan karena diberi penghargaan atas kerja kerasnya. Mencengkeram Brahma Soul Bell dengan kuat di satu tangan, dia menikam Qianye Fantian dengan Divine Oracle tanpa ampun dan tanpa ragu-ragu dengan tangan lainnya. Tuanku. Teriakan kesedihan meletus saat Qianye Fantian jatuh berlutut dan menatap cahaya keemasan yang menembus dadanya. Qianye Fantian, kata Qianye Yinger dengan mata sedingin jurang. Jika aku merasa sedikit pun belas kasihan kepadamu hanya karena kamu memberiku Brahma Soul Bell, aku tidak akan bisa menghadapi hadiah yang kamu berikan padaku saat itu atau ibuku. Sobekan. Dia mengayunkan senjatanya ke samping, dan Qianye Fantian terlempar jauh seperti boneka kain yang berdarah. Raja-Raja Brahma dengan cepat mengedarkan energi mereka yang dalam dan bergerak menuju Dewa Kaisar mereka. Qianye Fantian yang berdarah hanya mengangkat kepalanya dan tertawa senang, bagus sekali. Bagus sekali, beginilah seharusnya putri saya berperilaku, bagaimana Brahma Surga, Dewa Kaisar harus bertindak. Hahaha. Petik 2. 1. Catatan penulis, nama asli Qianye Fantian adalah Qianye Wutian. Dan tiga Dewa Brahma adalah Qianye Wusheng, Qianye Wubei dan Qianye Wuyo. Bab 1757-1757. Qianye Fantian adalah ayah biologis Qianye Yinger, tapi dia menyerangnya dengan kejam. Para pelahap bulan di daerah itu cukup terkejut karena mereka tidak tahu cerita lengkap di balik keluhan mereka. Beberapa Raja Brahma melemparkan semua peringatan ke angin dan bergegas ke bantuan Qianye Fantian. Raja Brahma keempat menghasilkan pelet roh putih dan mencoba memberinya makan untuk Qianye Fantian. Tuanku, cepat. Qianye Fantian segera mendorong tangannya. Sekarang, racun itu merembes begitu dalam sehingga bahkan darah yang keluar dari tubuhnya berubah warna. Tetapi alih-alih menekannya, dia berteriak pada Brahma Kings-nya, Tuanku. Apakah Anda menjadi buta atau tuli? Yinger adalah tuanmu sekarang. Dia adalah penguasa baru dari kerajaan Brahma Monarch. Petik 2. Qianye Yinger mencibir keras. Niat membunuhnya tidak mereda atau menyimpang sedikit pun meskipun tindakan Qianye Fantian. Qianye Fantian, apakah ini perjuangan terakhirmu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melindungi anjing Anda dengan metode yang menyedihkan dan konyol ini? Petik 2. Tidak, mereka bukan anjingku lagi. Qianye Fantian perlahan bangkit. Matanya tumbuh tidak fokus, tetapi mereka masih membawa kekuatan seorang kaisar dewa di dalamnya. Mereka sekarang milikmu dan milikmu sendiri. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Raja Brahmanya. Apa yang kalian semua tunggu? Bersumpah loyalitas kepada kaisar dewa baru Anda sudah.
Atau apakah Anda sudah melupakan kesetiaan dan keyakinan paling dasar yang kami junjung tinggi di alam kerajaan Brahma? Petik 2. Kata-kata Kianye Fantian hanya memperdalam cemoohan putrinya. Orakel surgawi membungkus tubuhnya seperti ular emas dan menariknya tepat di sebelah kakinya, dan energi gelap di sekitar senjata itu menggerogoti dagingnya, menggigit tulang dan menyebabkan hujan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Kianye Fantian tidak mengeluarkan satu tangisan kesakitan. Dia mendongak dari bawah kaki Kianye Yinger dan berkata dengan suara serak, "Yinger, ingat bahwa saya adalah orang yang paling Anda benci dan ingin membunuh lebih dari orang lain, bukan mereka. Mereka tidak lebih dari pelayan setia yang melaksanakan perintah dan tanggung jawab tuannya." Petik 2. Mereka adalah kerabatmu, karena kalian semua memiliki darah Raja Brahma yang mengalir di nadimu. Itu tidak akan berubah, sekarang atau selamanya. Petik 2. Apakah begitu? Senyum Kianye Yinger tidak memanas sedikit pun. Dia masih bisa mengingat kekejaman Kianye Fantian sejelas kemarin, jadi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya tergoda oleh kata-katanya bahkan untuk sedetik pun. Dia berkata dengan dingin dan mengejek, "Tapi aku masih akan membunuh mereka semua. Lagi pula, kaulah yang mengajari saya untuk benar-benar teliti ketika menghilangkan target saya. Jadi katakan padaku, apa yang harus aku lakukan dalam situasi ini?" Petik 2. Berdebar. Raja Brahma ketiga tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Kianye Yinger. Dia berkata dengan suara bergetar, "Tuan kami adalah Kianye Yinger, dan kami bersumpah untuk melayani Tuan kami sampai kematian merenggut kita semua. Tuan kita adalah Kaisar baru, dan Tuan kita adalah mandat surgawi. Sumpah kita adalah kekal selama kita hidup, dan kita tidak akan menyesalinya bahkan dalam kematian." Petik 2. Dia benar-benar menyadari apa yang dimaksud Kianye Fantian dengan jalan keluar terakhir pada titik ini. Dia bermaksud melestarikan garis keturunan dan warisan Raja Brahma dengan cara apapun. Dia tidak ingin nasib surga abadi dan Dewa Bulan mengulangi diri mereka sendiri dengan Brahma Monarch. Dia tidak ingin Brahma Monarch dihapus bahkan dari sejarah-sejarah. Bahkan jika biaya itu adalah kebanggaan dan rasa malu mereka. Di belakang mereka, 8 Raja Brahma terakhir dan Penatua Raja Brahma yang tersisa juga berlutut dan mengucapkan sumpah yang sama. Sayangnya, yang berhasil dilakukan adalah memperdalam ejekan di mata Kianye Yinger. "Aku berharap bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma yang sekarat setidaknya akan menunjukkan kepadaku perjuangan tingkat atas, tapi yang bisa kau lakukan hanyalah penampilan yang buruk. Kalau begitu, kamu mungkin juga menyimpan kekuatanmu untuk ratapan yang akan kamu lakukan di neraka." Dia mengayunkan lengannya dan meledakkan energi kegelapannya yang dalam. Kianye Fantian langsung dikirim terbang seperti boneka kain yang berdarah. Raja Brahma ketiga mengulurkan tangannya dan menghentikan 2 Raja Brahma yang ingin membantu mantan tuan mereka, tetapi tubuhnya sendiri gemetar tak terkendali. Bahkan sekarang, Kianye Fantian tidak mengedarkan kekuatan terakhirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuhnya hampir sepenuhnya hancur oleh energi kegelapan yang mendalam pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya lagi di tanah, tapi kali ini dia menatap Yun Che. "Yun Che, kamu adalah orang yang memiliki segalanya, jadi itu akan memalukan. Jika kamu menghabiskan semuanya untuk kebencian dan balas dendam sendirian. Dari saat kamu mengambil langkah ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi penguasa dewa dunia. Kamu mungkin telah berhasil mengalahkan wilayah surgawi timur. Tetapi kamu juga telah membawa wilayah surgawi selatan dan wilayah surgawi barat menjadi siaga penuh. Anda tidak akan dapat mengulangi serangan mendadak yang memungkinkan Anda untuk mengambil alih wilayah Divin Timur, jadi Anda pasti akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mencapai apa yang Anda inginkan." Petik 2. Suaranya lemah, dan dia hampir tidak bisa mengangkat tangannya. Namun, kata-kata yang dia ucapkan masih menyebabkan getaran di hati semua orang. "Seseorang selalu lebih berguna hidup daripada mati. Mereka akan setia kepada Anda dan Yinger seperti mereka terhadap saya. Mereka akan menjadi anjingmu, peralatanmu, batu loncatanmu. Itu hanya akan menjadi kerugian besar bagimu dan Yinger untuk membunuh mereka semua." Petik 2. Seorang penguasa sejati tumbuh lebih kuat setelah mereka menaklukkan musuh-musuh mereka. Bukan sebaliknya. Yun Che. Petik 2. Dia akan bangkit berdiri, tetapi dia terpeleset dan jatuh ke posisi berlutut. Darah yang mengalir keluar dari semua lubangnya semakin gelap dan semakin gelap warnanya. Ini adalah masalah keluarga, Kianye Yinger, jadi tidak ada seorang pun, Yun Che, Chiu Yao, Moon Easters, yang mengucapkan sepatah kata atau mengganggu sejak awal. "Apa kamu sudah selesai?" Kianye Yinger merentangkan jarinya dan mengumpulkan energi hitam dalam jumlah yang luar biasa di ujung jarinya. Sepertinya Kianye Fantian gagal menyebabkannya goyah atau bereaksi sama sekali. "Jika kamu selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu yang konyol," Kianye Yinger menunjuk ke Kianye Fantian. "Kalau begitu mati. Aku hanya menyesal bahwa kamu tidak akan bisa menebus dosa-dosamu kepada ibu sendiri karena dia ada di surga, dan kamu ditakdirkan untuk tinggal di neraka selamanya." Dia berlari ke arah Kianye Fantian dengan kebencian dan bersiap untuk mengeksekusinya. Ada lebih dari cukup energi di telapak tangannya untuk memusnahkannya sepenuhnya. Ledakan. Ada ledakan sonik hebat dan mengguncang ruang. Tapi itu bukan karena serangan Kianye Yinger telah mendarat di Kianye Fantian dan menghancurkannya. Itu karena Yun Che muncul dan menghentikan gerakannya dengan paksa. "Kamu." Kianye Yinger mengerutkan kening dalam kebingungan total. Masih memegang pergelangan tangan Kianye Yinger dalam genggaman maut, dia bergumam, "Yan Wan, bunuh dia." Petik 2. Yan Wan segera melakukan pesanan. Tangan hitam, mengerikan muncul entah dari mana dan menembus tubuh Kianye Fantian, menghancurkan jeroan dan memusnahkan sisa-sisa terakhir kekuatan hidupnya. Petik 2. Para Raja Brahma merasakan hati mereka mengepal dalam kesedihan, tetapi tidak ada yang bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun.
Cahaya di mata Qianye Fantian memudar secara bertahap. Ternyata, ada beberapa hal di dunia yang tidak bisa ditembus bahkan oleh kekuatan dan taktik absolut. Dia dikalahkan, tetapi dia tidak merasa kekalahannya tidak layak. Ketika kesadarannya mulai meninggalkan tubuhnya, dan tubuhnya mulai jatuh ke depan tanpa terkendali. Dia memberikan pandangan terakhirnya pada Yun Ce. Itu adalah ekspresi terima kasih yang samar. Dia tidak pernah memiliki emosi seperti itu dalam hidupnya sebagai penguasa kerajaan Brahma Monarch. Karena itu bukan emosi yang seharusnya dimiliki penguasa. Tetapi pada saat-saat terakhir hidupnya, dia telah memberikannya kepada musuhnya yang paling ditakuti, musuh yang akhirnya berhasil mendorongnya ke kematiannya. Buk! Dia merosot dalam genangan darahnya sendiri dan berhenti bergerak. Sebelum kesadarannya memudar sepenuhnya, ia mengirim pesan jiwa ke Qianye Yinger. Ratu Iblis memerintahkan penyihir dan alam pencuri jiwa. Bagaimana kamu akan mengalahkannya? Jika Anda sendirian, Yinger. Petik 2. Petik 2 titik. Murid Qianye Yinger gemetar untuk pertama kalinya. Aura dan jiwa Qianye Fantian akhirnya selesai memudar. Mungkin orang itu sendiri tidak berharap bahwa dia, Kaisar Dewa terkuat di wilayah Surgawi Timur, akan mengakhiri hidupnya dan zamannya. Sedemikian rupa. Tidak ada yang bergerak mendekati mayatnya. 9 Raja Brahma dan Tetua Raja Brahma berlutut dan bersujud kepada Qianye Yinger lagi untuk mengekspresikan kesetiaan dan kepatuhan mereka. Qianye Yinger perlahan mengepalkan jarinya sebelum melepaskan tangan Yun Ce. Dia menatap pupil matanya yang hitam dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Kamu, petik 2. Yun Ce menerima amarahnya dengan tenang dan berkata dengan lembut, kamu seharusnya tidak hidup hanya untuk membalas dendam. Dia tidak pantas menerima itu, dan, aku tidak ingin kau menanggung belenggu, Patricide, selamanya. Itu bukan beban yang harus ditanggung siapapun. Petik 2. Qianye Yinger, petik 2. Yun Ce tidak diragukan lagi membenci Xing Juekong. Saat itu, ia bisa merobek yang terakhir menjadi jutaan keping dan masih memiliki lebih banyak kebencian untuk curhat. Tetapi ketika dia benar-benar memiliki Xing Juekong yang benar-benar tidak berdaya di telapak tangannya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk membunuhnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia membiarkan beku mantan Kaisar Dewa di Ark mendalam primordial sehingga dia akan menderita setiap detik dalam hidupnya, tetapi tidak sekalipun dia mencoba membunuhnya. Itu karena Xing Juekong pada akhirnya adalah ayah biologis Jasmine dan Caixi. Dia tidak bisa menjadikan dirinya sebagai pembunuh ayah mereka. Qianye Yinger berdiri dengan bingung di mana dia berada dan tidak pulih bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Namun, aku telah melanggar janjiku padamu. Sebagai kompensasi, Yun Ce melirik Brahma Kings yang diracuni dan Tetua Raja Brahma. Petik 2 titik. Anda bebas menentukan nasib mereka. Petik 2. Jika ini 15 menit yang lalu, Qianye Yinger akan melenyapkan orang-orang ini tanpa ragu. Setelah semua, mereka adalah anjing Qianye Fantian, dan mereka telah mencoba untuk memburunya dan Yun Ce saat itu. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengambil keputusan. Tuanku, Raja Brahma ketiga berkata dengan lembut, kamu adalah penguasa baru, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mendurhakai kamu. Kedua leluhur akan senang memiliki Anda juga. Petik 2. Qianye Yinger tidak menunjukkan reaksi apapun, tapi suara Qianye Fantian terus memutar ulang dalam benaknya. Mereka adalah kerabatmu, karena kalian semua memiliki darah Raja Brahma yang mengalir di dalam nadimu. Itu tidak akan berubah, sekarang atau selamanya. Petik 2. Tidak, mereka bukan anjingku lagi. Mereka sekarang milikmu dan milikmu sendiri. Petik 2. Ratu Iblis memerintahkan penyihir dan alam pencuri jiwa. Bagaimana kamu akan mengalahkannya? Jika Anda sendirian, Yinger. Petik 2. Sembuhkan mereka. Petik 2. Dia akhirnya memberikan vonis terakhirnya. Itu adalah kata-kata yang tidak akan pernah dia izinkan untuk diucapkan beberapa menit yang lalu. Raja Brahma dan Raja-Raja Brahma, terutama 9 Raja Brahma, menangis hampir pada saat yang bersamaan setelah mereka mendengar vonis terakhirnya. Dan itu bukan hanya karena mereka mendapatkan kesempatan baru dalam hidup. Baik, petik 2. Yun Ce meliriknya dan setuju tanpa ragu. Dia berjalan ke arah Raja Brahma dan membuka tangannya. Cahaya pemurnian terbesar di dunia mulai bersinar dari telapak tangan kirinya. Heling, bisik Yun Ce, jangan khawatir. Bahkan jika kita berasumsi bahwa orang-orang yang membunuh orang tuamu masih hidup, tidak mungkin Raja Brahma adalah mereka. Lebih penting lagi, mereka akan membantu kami mengidentifikasi pelaku sebenarnya dalam waktu singkat. Petik 2. Heling menjawab dengan patuh sebelum melepaskan cahaya yang memurnikan dari Sky Poison Pearl. Dengan cepat membersihkan 9 Raja Brahma dan 63 Brahma Monarch Elders of the Heaven Wounding Toe Severing Poison. Pemikiran luka langit memutuskan adalah mimpi buruk yang mustahil bagi dunia saat ini, tetapi tidak bagi mutiara racun langit. Lagi pula, itu dibuat dari Sky Poison Pearl sendiri, jadi tidak ada artefak lain yang lebih cocok untuk menyembuhkannya. Dengan segera, titik-titik hijau pada pupil mereka menghilang sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Sky Poison Pearl berhenti bersinar. Racun langit telah dihapus sepenuhnya. Namun, itu juga membuat Raja Brahma dan Tetua Raja Brahma merasa sangat lemah sehingga mereka kesulitan berdiri tegak. Itu pasti akan memakan waktu lama sebelum mereka pulih sepenuhnya. Tapi ini adalah surga dibandingkan dengan neraka yang mereka alami sebelumnya. Raja Brahma ketiga membungkuk pada Qianye Yinger dan Yun Ce, dan semua orang di belakangnya mengikuti petunjuknya. Terima kasih, tuanku, Tuan Setan. Petik 2. Nyalakan formasi proyeksi besar, Ciu Yao memerintahkan bawahan dengan lembut sambil menonton Qianye Yinger dari samping. Senyumnya yang menawan tidak berubah,
tetapi sorot matanya tumbuh sedikit lebih rumit dari biasanya. Ini adalah hasil yang dia senang lihat, mengingat seberapa dalam Qianye Yinger membenci Qianye Fantian. Sebelumnya, wanita itu akan mengeksekusi setiap pria dan wanita yang dengan cara apapun berafiliasi dengannya, tapi sekarang. Suka atau tidak, itu mengesankan bahwa Qianye Fantian mampu mencapai prestasi ini tepat sebelum dia meninggal. Bab 1758-1758. Proyeksi formasi mendalam The Heaven God Realm diaktifkan lagi. Kali ini, para praktisi mendalam dari daerah surgawi timur yang gemetar melihat sesuatu yang menyebabkan rahang mereka jatuh ke lantai ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat pemandangan di hadapan mereka. Raja Dewa-Dewa Brahma dari Kerajaan Brahma dan Tetua Raja Brahma berlutut di tanah dengan cara yang paling tidak patuh dan patuh kepada Qianye Yinger dan Yun Ce. Sumpah perbudakan dan ketundukan yang menggetarkan hati muncul dari bibir mereka. Ada seseorang diam-diam berbaring di genangan darah dingin dan kesepian tidak terlalu jauh dari mereka. Seluruh tubuhnya basah oleh darah dan wajahnya tidak bisa dikenali. Namun, pakaian emas yang dikenakan pria ini adalah simbol Kaisar Dewa Surga Brahma yang terkenal di dunia, sesuatu yang unik baginya. Terguncang, ketakutan, tidak percaya, membanjiri hati mereka sebagai bagian terakhir dari harapan yang mereka pegang, bagian terakhir dari semangat juang, sepenuhnya dan benar-benar runtuh. Dari 4 kerajaan raja di wilayah timur, alam Dewa Surga Abadi dan alam Dewa Bulan telah dihancurkan, alam Dewa Bintang telah menekuk lutut, dan bahkan alam Dewa Kerajaan Brahma, yang terkuat dari 4 kerajaan raja dan alam suar terakhir harapan bagi seluruh wilayah, akhirnya kehilangan Kaisar Dewa mereka dan merendahkan kaki orang-orang iblis ini. Proyeksi segera menghilang, menjerumuskan wilayah surgawi timur ke dalam periode hening yang lama. Satu praktisi mendalam setelah yang lain berlutut lemas, keyakinan mereka benar-benar hancur. Hanya 10 hari yang singkat telah berlalu sejak daerah surgawi utara telah meluncurkan invasi mereka. Setan dari wilayah surgawi utara melenyapkan gagasan mereka tentang kekuatan mereka setiap hari. Bahkan sekali kerajaan raja telah menderita nasib seperti itu dan membuat pilihan seperti itu, perlawanan mereka yang berkelanjutan hanya dapat dilihat sebagai sangat lemah dan menggelikan. Segera, banyak ark mendalam mulai membuat jalan mereka menuju alam Dewa Surga Abadi dari dunia bintang yang lebih besar. Sebelumnya, semua raja kerajaan bintang yang lebih tinggi telah mengamati situasi dan tidak ada dari mereka yang berani melakukan langkah pertama. Sekarang, mereka semua membenci bahwa mereka tidak dapat menumbuhkan 8 anggota badan lagi. Menurut akal sehat dari alam semesta ini, yang menekuk lutut terlebih dahulu selalu yang mendapat manfaat paling besar. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Qianye Fantian telah meninggal, jadi selain Brahma Kings dan Brahma Monarch Elders, satu-satunya yang selamat dari malapetaka yang telah menimpa ibu kota Brahma adalah utusan Dewa Brahma Monarch, yang semuanya merupakan penguasa surgawi tingkat menengah, yang semuanya setidaknya adalah penguasa surgawi tingkat menengah, dan kurang dari setengahnya selamat. Meski begitu, hanya Raja Brahma ke-9 saja, seseorang yang budidayanya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam guru surgawi, dan 36 dewa surgawi yang membentuk jajaran tetua Raja Brahma merupakan kekuatan yang sangat besar. Dalam keadaan abis saat ini, realem Dewa Kerajaan Brahma masih jauh lebih kuat daripada alam bulan terbakar di wilayah Divin. Sekarang, mereka bahkan memiliki Guzu dan 2 leluhur monarki Brahma yang telah dipaksa keluar dari pengasingan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan kendali atas semua orang ini, tidak diragukan lagi akan memberi mereka kekuatan tempur yang luar biasa kuat. Cahaya keemasan Brahma Soul Bell menghilang saat menghilang di tangan Qianye Yinger. Meskipun kekuatannya telah berubah, dia tidak akan pernah bisa mengubah darah Raja Brahma yang mengalir melalui nadinya. Darah Brahma Monarch juga memungkinkannya untuk mendapatkan kendali penuh atas Brahma Soul Bell, dan orang yang mengendalikan Brahma Soul Bell juga mengendalikan alam dewa Brahma Monarch. Qianye Yinger tampak sangat tenang di permukaan, tapi jantungnya berdegup kencang di dadanya saat emosinya yang kacau dan gelisah terus muncul di matanya yang bergetar. Selama beberapa tahun terakhir, dia dengan kuat percaya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Qianye Fantian begitu dia melihatnya, bahwa dia tidak akan merasa ragu-ragu atau belas kasihan terhadapnya. Pada saat yang sama, dia akan menghancurkan semua yang dia hargai di hadapannya. Sangat mata. Hari ini, Qianye Fantian akhirnya mati di depannya. Dan dia tahu persis apa yang dia coba selesaikan dengan tindakan dan kata-katanya sebelum dia meninggal. Namun, dia akhirnya memilih untuk mengikuti rencananya pada akhirnya. Meskipun kepribadiannya telah mengalami perubahan besar selama beberapa tahun yang dihabiskannya di wilayah surgawi utara, Qianye Fantian masih menjadi orang yang paling memahami dirinya. Ketika tatapannya dengan dingin menyapu Brahma Kings yang berlutut dan tetua Raja Brahma, dia memberikan perintah pertamanya. Kembali ke alam Dewa Kerajaan Brahma. Iya, Raja Brahma ketiga memimpin ketika mereka semua berdiri dan membungkuk ke arah Qianye Yinger. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani bergerak. Alam Dewa Kerajaan Brahma telah menjadi Yun Ce dan Qianye Yingers dan tampaknya tidak ada perbedaan nyata di antara keduanya. Namun, orang-orang dari alam Dewa Kerajaan Brahma akan dapat menelan diperintah oleh yang terakhir jauh lebih mudah daripada diperintah oleh yang sebelumnya. Selanjutnya, Qianye Yinger jelas tidak punya niat untuk menyerahkan Brahma Soul Bell ke Yun Ce. Qianye Yinger terbang ke udara dan naik ke kapal perang surga Brahma. Yun Ce tiba di sisinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak satu pun dari mereka berbicara sebagai Qianye Yinger agak bingung menatap ke selatan. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Saat itulah Raja Brahma dan tetua monarki Brahma mulai naik ke kapal perang surga Brahma. Jika Qianye Yinger tidak mengeluarkan perintah, mereka tidak akan berani melakukan gerakan yang tidak perlu.
Bagaimanapun, ini adalah skenario kasus terbaik, sesuatu yang Qianye Fantian telah mengorbankan segalanya untuk, termasuk hidupnya sendiri. Kapal perang surga Brahma mulai bersenandung, tetapi tepat saat akan terbang ke udara, Qianye Yinger tiba-tiba berkata, bahwa tubuhnya naik juga, jangan kotorkan mata lebih banyak orang. Semua Raja Brahma bergidik sebelum mereka dengan air mata menjawab, ya. Petik 2. Raja Brahma ketiga dan keempat secara pribadi turun untuk mengambil tubuh Qianye Fantian. Mereka tiba di sisinya, dan tepat ketika mereka mengangkat tubuh ke udara, mata Qianye Yinger dengan lembut melesat ke arahnya saat dia memandang Qianye Fantian untuk terakhir kalinya. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sangat singkat. Kapal perang surga Brahma naik ke langit dan melaju menuju alam dewa kerajaan Brahma dengan kecepatan yang ekstrim. Bagaimana perasaan balas dendam? Yun Ce berdiri di samping Qianye Yinger. Apakah rasanya sama baiknya dengan yang kau impikan? Apakah itu terasa enak? Qianye Yinger tertawa dingin. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu untuk mengemukakan itu sekarang? Sepertinya dia sangat marah karena Yun Ce mencegahnya dari membunuh Qianye Fantian secara pribadi. Namun, dia berbalik sedikit bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata dingin itu. Matanya tidak dipenuhi dengan kedinginan dan kebencian pada saat ini, pandangan kompleksitas yang sangat tersembunyi melintas di dalamnya. Yun Ce menatap ke kejauhan sebelum tiba-tiba berkata, ketika Kaisar Iblis Pemukulan Surga kembali ke alam semesta, dia adalah orang pertama yang menekuk lututnya dan bersumpah setia. Namun, saat surga iblis-iblis Kaisar dan Jasmine meninggalkan sisiku, dia adalah orang pertama yang pindah untuk membunuhku. Ketika Anda bisa ditukar dengan kebaikan yang lebih besar dari alam dewa kerajaan Brahma, dia tidak ragu untuk membuang Anda, meskipun Anda adalah biji matanya, anak perempuan yang tidak ragu-ragu mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkannya. Petik 2. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengeluarkan nafas terakhirnya dengan meluncurkan pembalasan pahit dan putus asa terhadap kita, sehingga dia bisa mati dengan kehormatan dan martabatnya utuh. Sebagai gantinya, dia memilih cara yang paling memalukan dan memalukan, semua sehingga dia bisa melestarikan alam dewa kerajaan Brahma dan secara diam-diam memberikan fondasi yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya kepada orang lain. Petik 2. Sangat disayangkan bagi dunia untuk kehilangan seseorang seperti dia. Petik 2. Qianye Yinger meliriknya sekilas. Apakah kamu benar-benar mengasihani salah satu musuh bebuyutanmu? Kasihan, Yun Ce tertawa dingin dan acuh tak acuh. Kata itu sudah lama tidak ada di pikiran saya. Namun, saya sangat ingin tahu apa yang sebenarnya dikatakan Qianye Fantian kepada Anda di akhir yang membuat Anda tiba-tiba berubah pikiran. Petik 2. Qianye Yinger berpaling dengan cara yang agak mencolok saat dia menjawab dengan suara lembut, jika seseorang ingin memberi saya sekelompok anjing yang setia yang akan ada di setiap panggilan saya, mengapa saya punya alasan untuk menolak mereka? Petik 2. Kontrol penuh. Apakah itu termasuk kedua leluhur tua itu? Tanya Yun Ce. Kamu tentu akan mengerti ketika saatnya tiba. Cahaya aneh bersinar di mata Qianye Yinger. Udara beracun perlahan menyebar melalui ibu kota kerajaan Brahma. Beberapa utusan surgawi Raja Brahma masih berjuang mati-matian melawan racun langit. Adapun daerah di luar Brahma Monarch Capital yang telah dilanda oleh Heaven Wounding Touch Severing Poison, tidak ada satupun yang selamat. Faktanya, bahkan mayat mereka tidak ada. Di tengah menara runtuh dan bangunan yang hancur, Qianye Wugu, Qianye Bingsu, dan Guzu membuka mata mereka pada saat yang sama untuk menatap kapal perang surga Brahma yang perlahan-lahan turun ke arah mereka. Mereka bisa merasakan aura dari 9 Raja Brahma dan semua tetua Raja Brahma yang telah pergi bersama Qianye Fantian naik kapal perang surga Brahma, meskipun mereka sangat lemah. Namun, mereka tidak bisa merasakan aura Qianye Fantian. Baik Qianye Wugu maupun Qianye Bingsu menghela nafas panjang dan sedih, tetapi mereka tidak terlihat terguncang oleh kesadaran mereka. Qianye Yinger dan Yun Ce terbang turun dari Brahma Heaven Warship dan mendarat di depan mereka bertiga. Guzu perlahan berdiri. Wajah pucatnya memelintir dan meringis karena rasa sakit dari Sky Poison, tapi dia masih tersenyum lembut pada Qianye Yinger saat dia mengulangi kata-kata yang sering dia katakan padanya sepanjang waktu. Nona, kamu sudah kembali. Petik 2. Dinginnya es di mata Qianye Yinger langsung menguap begitu dia melihat Guzu. Dia menganggukkan kepalanya dengan lembut sambil berkata, Yun Ce, sembuhkan racun pada pamanku. Petik 2. Yun Ce tidak membuang waktu berbicara. Dia hanya melambaikan tangan dan cahaya pembersih dengan cepat membersihkan Poison Severing Touch Severing Poison dari tubuh Guzu. Jika bukan karena Guzu, Qianye Yinger tidak akan bisa melarikan diri dari alam Dewa Brahma Surga dan diberi kesempatan untuk melarikan diri ke wilayah Surgawi Utara. Yun Ce juga menyadari hal ini. Guzu dengan lemah berlutut. Dia mulai memohon kepada mereka sebelum dia bahkan repot-repot mengatur napasnya. Bisakah Nona dan Iblis Tuan tolong menunjukkan belas kasihan dan menyembuhkan nenek moyang racun ini? Mereka pasti akan menjadi kekuatan besar bagi Nona dan Master Iblis. Petik 2. Kekuatan. Yun Ce tertawa dingin. Aku adalah orang yang menendang Brahma Monarch Gatrilmu ke neraka hanya dengan satu tindakan. Kedua lelaki tua itu benar-benar membenciku, jadi mengapa aku harus menyelamatkan mereka? Petik 2. Qianye Wugu dan Qianye Bingsu menatap Yun Ce dalam-dalam. Mereka hanya melihat wajahnya melalui proyeksi sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat Yun Ce. Pria muda yang telah secara dramatis mengubah nasib wilayah Divin Timur dan alam dewa kerajaan Brahma dalam periode singkat yang menakjubkan. Waktu. Tidak ada dendam atau niat membunuh di mata mereka. Sebaliknya, kedua lelaki tua ini hanya tampak seolah-olah telah lama bosan dengan kedatangan dan perginya dunia fana ini. Jika Sky Poison tidak dibersihkan, realem Brahma Monarch pasti akan binasa. Situasi saat ini sudah dapat dianggap sebagai hadiah dari surga.
Qianye Wugu mulai berbicara. Kami berdua tidak memiliki banyak keinginan yang melekat, dan kami kehilangan semua kebencian dan ambisi kami sejak lama. Sekarang Yinger telah menjadi kaisar, kita akan menggunakan seluruh sisa hidup kita untuk membantunya. Master Iblis tidak perlu khawatir tentang kita. Petik 2. Berkat transmisi suara Raja Brahma, mereka sepenuhnya menyadari apa yang terjadi pada alam Dewa Surga Abadi. Petik 2. Alis Yun Ce berkerut. Qianye Yinger tidak menanggapi kata-kata mereka. Sebagai gantinya, dia berjalan lurus ke depan dan berkata, biarkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Petik 2. Formasi emas besar yang mendalam muncul di tengah-tengah menara yang hancur. Setiap sinar tunggal dari cahaya keemasan yang mempesona itu dipenuhi dengan hawa dingin yang menembus jiwa. Jelas bahwa formasi yang mendalam ini akan melepaskan kekuatan destruktif yang luar biasa pada siapapun yang bahkan berani mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Qianye Yinger mengeluarkan Brahma Soul Bell dan mengguncangnya dengan lembut. Formasi mendalam emas segera mulai membelah sebagai kantong ruang perlahan terungkap di bawahnya. Cahaya keemasan lain bersinar dari dalam saku ruang, tapi itu sama sekali berbeda dari cahaya yang memancar dari formasi emas yang mendalam. Tidak hanya itu tidak memiliki kekuatan ofensif, itu bahkan selembut sinar matahari terbenam. Ayo pergi. Qianye Yinger meraih lengan Yun Ce dengan tangan saat dia turun ke dalam. Mereka memasuki ruang yang relatif kecil. Mereka mendarat di formasi mendalam yang berputar perlahan yang memancarkan cahaya keemasan lembut. Formasi yang dalam ini hanya sekitar 20 meter, tetapi hampir memenuhi ruang bawah tanah kecil ini. Yun Ce tidak repot-repot memeriksa formasi yang mendalam. Sebaliknya, matanya tertuju pada batu giok yang bersinar dengan cahaya putih lembut. Itu tampak seperti piringan giok putih berkilau selebar telapak tangan seseorang. Rune surgawi yang aneh secara tidak teratur terukir di sepanjang perbatasannya dan sepotong batu kristal berkilau melayang di atasnya. Itu tampak seperti setetes air yang diam-diam mengambang di udara, tetesan air mata kristal yang jatuh dari mata wanita cantik. Tidak ada energi yang menyebabkannya melayang dan dia juga tidak bisa merasakan keberadaan medan energi. Namun, setetes air, ini terus diam-diam dan aneh melayang di udara. Tuan, itu. Suara bersemangat healing terdengar di benak Yun Ce. Baik Sky Poison Pearl dan Eternal Heaven Pearl mulai bereaksi dengan cara yang sangat membingungkan pada saat ini. Itu adalah segel kehidupan dan kematian primordial. Qianye Yinger mengucapkan nama yang bisa mengguncang hati setiap makhluk hidup dengan suara yang sangat tenang dan santai. Yun Ce tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia perlahan melangkah ke tengah formasi yang mendalam. Itu adalah ruang yang sangat kecil sehingga dia hanya perlu beberapa langkah untuk mencapai tujuannya. Meterai primordial kehidupan dan kematian, harta karun yang mendalam yang berada di peringkat ketiga di antara mereka. Itu juga harta karun surgawi mendalam yang telah mendorong kebanyakan orang menjadi gila dengan keinginan. Dan itu telah terjadi bahkan selama era primordial. Karena orang yang memperoleh segel kehidupan dan kematian primordial juga akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan Yun Ce saat ini tidak bisa tetap benar-benar tenang ketika dia begitu dekat dengan kapal kehidupan kekal. Dia berdiri di depan segel batu giok putih berkilau saat dia tampaknya secara tidak sadar meraih untuk menyentuhnya. Qianye Yinger tidak menghentikannya. Ketika dia menyentuh segel batu giok, rasanya seperti dia menyentuh batu giok yang dihangatkan. Selain itu, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh atau istimewa darinya. Paling tidak, dia tidak merasakan energi apapun yang mencoba mengganggu masa hidupnya. Sepertinya itu segel mati, kata Yun Ce dengan tenang. Tapi karena itu segel mati, lalu bagaimana kamu menggunakannya untuk membantu leluhurmu? Ni Xuan, apakah itu kamu? Suara Yun Ce menghilang sebelum dia berhenti berbicara. Bab 1759/1759. Apa yang salah? Saat dia menatap Yun Ce, yang tiba-tiba jatuh ke dalam linglung yang tenang, alis halus Qianye Yinger bersatu saat dia mengajukan pertanyaan itu dengan curiga. Petik 2. Mata Yun Ce membeku di tempatnya dan dia tidak menanggapi. Itu adalah suara seorang wanita, dan itu adalah suara yang paling samar dan sesaat yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Itu lebih lembut dan seperti kapas daripada awan mengambang, lebih ringan dari angin sepoi-sepoi. Kedengarannya seolah-olah itu berasal dari era yang lama dan sangat dalam dari mimpi. Namun, suara itu tidak berdering lagi di tengah keheningan. Dia memejamkan mata dan fokus, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaan jiwa atau roh apapun. Pikirannya tampaknya secara otonom mengatakan kepadanya bahwa suara yang dia dengar hanyalah tipuan telinga. Kamu siapa? Dia bertanya di dalam jiwanya sendiri. Tapi dia tidak mendapatkan balasan bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh segel kehidupan dan kematian primordial sekali lagi, tetapi tidak ada suara lain terdengar di lautan jiwanya bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Apa yang sedang terjadi? Qianye Yinger bertanya lagi saat dia menatap keadaan Yun Ce yang aneh. Yun Ce memindahkan jari-jarinya dari segel kehidupan dan kematian primordial saat dia menjawab dengan tenang, tidak ada. Sebagai harta karun yang mendalam, mutiara racun langit bereaksi secara unik terhadapnya. Petik 2. Ni Xuan. Itu adalah nama dewa sesat. Apakah dia salah? Qianye Yinger memberinya tatapan tajam, tapi dia tidak melanjutkan masalah ini. Dia mulai berbicara dengan cara yang lambat dan terukur, adalah kaisar dewa kerajaan Brahma dari 3 generasi yang lalu yang menemukan segel kehidupan dan kematian primordial. Dia tanpa sadar tersandung di atasnya dalam kehancuran bersejarah dari era para dewa yang berada di dekat perbatasan selatan wilayah Divin Timur. Seperti yang Anda katakan, itu adalah segel mati.
Jika penampilannya tidak sepenuhnya cocok dengan deskripsi rekaman dari segel kehidupan dan kematian primordial, akan sangat sulit untuk mengidentifikasinya hanya dari auranya saja. Bahkan, dia bahkan tidak akan percaya bahwa dia telah benar-benar menemukan harta karun surgawi kuno yang peringkat ketiga di antara para sahabatnya. Petik 2. Yun Ce mendengarkan dalam diam, alisnya tenggelam dengan setiap kata yang dikatakan Qianye Yinger. Sama seperti Sky Poison Pearl dan Eternal Heaven Pearl, Primordial Cell of Life dan Deat Asal Roh sudah mati. Menurut legenda kuno, pemilik asli dari segel kehidupan dan kematian primordial adalah Dewi Penciptaan Kehidupan Lisu. Setelah Lisu meninggal, segel kehidupan dan kematian primordial jatuh ke tangan ras iblis sebelum lenyap tanpa jejak. Tetapi ketika alam Dewa Brahma Kerajaan menemukannya, itu berada di selatan wilayah Surgawi Timur. Tapi, kehidupan abadi, adalah satu hal yang bisa membuat orang marah, kata Qianye Yinger sambil tertawa mengejek. Alam Dewa Kerajaan Brahma mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mengaktifkan meterai kehidupan dan kematian primordial untuk melimpahkan kehidupan abadi. Banyak metode yang sangat kejam dan jumlah nyawa yang dikorbankan akan jauh melebihi imajinasi Anda. Petik 2. Yun Ce. Petik 2. Namun, mereka akhirnya berhasil menghasilkan satu subjek ujian yang sukses di generasi Qianye Wugu, dan itu adalah Paman Gu. Petik 2. Qianye Wugu adalah kakek Qianye Yinger, namun dia tidak menatap ketika dia memanggilnya dengan nama lengkapnya. Karena dia bukan lagi Qianye Yinger, dia adalah Yun Qianying. Poin khusus ini tidak berubah karena kematian Qianye Fantian atau Brahma Soul Bell. Yun Ce melirik ke segel kehidupan dan kematian primordial sebelum bertanya, jadi bagaimana mereka berhasil? Hanya Heling yang memiliki kualifikasi untuk menjadi roh dari Treasures mendalam surgawi. Bahkan seseorang seperti Eternal Heaven Great Ancestor, yang memiliki Heart of Snow Glazed Glass dan pemilik sebelumnya Eternal Heaven Pearl, nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi roh Eternal Heaven Pearl. Jadi secara alami tidak mungkin bagi alam Dewa Brahma Surga untuk menghasilkan roh sejati bagi segel kehidupan dan kematian primordial. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Petik 2. Suara Qianye Yinger turun beberapa oktav saat dia memberikan jawaban yang menyebabkan ekspresi keheranan muncul di wajah Yun Ce. Dia melirik ke samping sambil melanjutkan, formasi mendalam di bawah kami diciptakan oleh lempeng formasi khusus yang merupakan salah satu benda warisan yang kami warisi dari para dewa. Namanya adalah formasi Kaisar Brahma Skyriser dan itu adalah formasi mendalam tingkat tertinggi yang dimiliki alam dewa kerajaan Brahma. Ia mampu secara aktif mengaktifkan potensi yang ada di dalam pembuluh darahnya yang dalam, tetapi itu juga disertai dengan jumlah risiko yang sangat tinggi. Satu-satunya saat segel kehidupan dan kematian primordial bahkan mampu menghasilkan respons yang lemah dan lemah ada di dalam formasi ini. Petik 2. Namun, hanya umur Paman Gu yang diperpanjang ketika dia berdiri di samping segel kehidupan dan kematian primordial. Orang lain, termasuk Qianye Wugu, tidak dapat menyerap energi surgawi yang berasal dari segel kehidupan dan kematian primordial. Tetapi setelah itu mereka menemukan bahwa segel kehidupan dan kematian primordial memiliki efek pada Paman Gu karena tanda penghilang kematian jiwa Brahma yang telah menimpanya. Petik 2. Paman Gu adalah satu-satunya subjek ujian guru suci yang dapat diperoleh Qianye Wugu. Untuk mencegahnya melarikan diri atau memberontak, Qianye Wugu menanam tanda harapan mati jiwa Brahma pada Paman Gu menggunakan Brahma Soul Bell. Ini secara kebetulan memungkinkan Paman Gu untuk menyerap energi suci kehidupan abadi. Ini kemungkinan besar karena dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa tanda pengharap maut jiwa Brahma membentuk hubungan aneh dengan energi surgawi dari segel kehidupan dan kematian primordial. Yang kedua adalah bahwa itu akan menyebar ke seluruh pembuluh darah dan pembuluh darah seseorang dan menutupi seluruh tubuh. Ini sungguh ironis. Petik 2. Jadi bisa dikatakan bahwa Qianye Wugu dan Qianye Bingsu hanya bisa bertahan sampai sekarang. Karena mereka juga ditandai dengan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Tanya Yun Ce. Tentu saja, mata Qianye Yinger menyala dengan cahaya gelap. Itulah alasan mengapa saya mengatakan bahwa dua kata, kehidupan abadi, adalah dua kata yang paling mampu membuat orang menjadi gila. Tanda-tanda penghilang kematian jiwa Brahma yang ditanam di Qianye Wugu, Qianye Bingsu, dan Paman Gu adalah tanda tanpa master, mereka semua diciptakan dan diderita oleh Brahma Soul Bell itu sendiri. Petik 2. Dengan kata lain, sekarang aku mengendalikan Brahma Soul Bell, aku juga memegang kehidupan mereka bertiga di tanganku. Kekhawatiran Anda sebelumnya sama sekali tidak perlu. Petik 2. Bibir Yun Ce berkedut saat dia berkata, tapi sepertinya Qianye Wugu dan Qianye Bingsu tidak terlalu terpikat pada kehidupan abadi lagi. Petik 2. Qianye Yinger tertawa kecil. Kehidupan abadi, semacam ini, yang datang dengan batasan luar biasa, sebenarnya menjadi semacam siksaan yang berlarut-larut. Jika bukan karena pengabdian mereka untuk melindungi alam dewa kerajaan Brahma, mereka mungkin sudah memilih untuk meneruskan sejak lama. Petik 2. Yun Ce tidak berkomentar. Setiap makhluk hidup secara naluriah takut mati. Sama seperti tiga Yama leluhur yang bersedia hidup seperti hantu liar di laut tulang kegelapan abadi selama lebih dari 800.000 tahun daripada memilih mati. Qianye Yinger melangkah maju dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih segel kehidupan dan kematian primordial. Setelah itu, dia hanya melemparkannya ke Yun Ce. Ambil. Petik 2. Suaranya benar-benar tenang saat dia mengucapkan dua kata itu, karena dia hanya melewatinya sepotong batu giok biasa yang tidak dipoles. Yun Ce menangkapnya, tatapannya semakin berkerudung. Apakah kamu yakin? Ini adalah rahasia terbesar kerajaan Dewa Brahma Kerajaan, harta yang paling berharga. Petik 2. Qianye Yinger menjawab, kamu bisa dengan mudah merebut kendali mutiara surga abadi dari surga abadi, leluhur besar, jadi kamu mungkin bisa menghidupkan kembali segel kehidupan dan kematian primordial juga.
Petik 2. Master Iblis Abadi dari kegelapan yang akan menyelubungi dunia ini di malam abadi. Jika itu adalah keinginanmu, kamu pasti akan bisa melakukannya. Petik 2. Yun Ce memberi Qianye Yinger pandangan yang dalam, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, ia dengan tenang menyingkirkan segel kehidupan dan kematian primordial. Saat ini, 4 dari 7 harta karun mendalam surgawi berada dalam kepemilikannya. Namun, segel primordial kehidupan dan kematian berada dalam keadaan mati. Kekuatan surga abadi kekuasaan Pearl sebagian besar telah dikuras dengan membuka alam surgawi surga abadi untuk 3 penuh 1000 tahun, dan bahkan mutiara racun langit baru saja menghabiskan semua pemikiran racun penderitaan surga yang telah menumpuk selama beberapa tahun terakhir. Adapun cermin samsara, selalu tenang dan tidak aktif. Ketika mereka meninggalkan saku ruang yang terbentang di bawah tanah, mereka melihat semua Raja Brahma dan tetua Raja Brahma berlutut di depan mereka dalam barisan yang rapi. Bahkan utusan surgawi Raja Brahma yang tersisa berjuang untuk merangkak ke arah mereka, mata mereka dipenuhi dengan memohon saat mereka melihat Yun Ce dan Qianye Yinger. Saat Qianye Yinger menatap ibu kota Brahma Monark yang hancur, sepertinya dia seumur hidup telah berlalu sejak dia terakhir melihatnya. Dadanya naik dan turun sedikit sebelum dia mulai berbicara, tidak ada alasan bagiku untuk menolak hadiah yang diberikan Qianye Fantian kepadaku secara gratis sebelum kematiannya. Saya akan tinggal di sini sebentar dan menjadikannya alat yang paling berguna dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Ketika Qianye Yinger mengatakan kata-kata itu, suaranya benar-benar tanpa emosi. Apakah dia benar-benar hanya melihat tempat ini sebagai alat atau apakah dia masih memiliki sedikit kasih sayang untuk tempat kelahirannya? Mungkin bahkan dia sendiri tidak punya jawaban. Baiklah, jawab Yun Ce. Setelah itu, dia tiba-tiba berkata, selagi kamu di sana, bantu aku menyelidiki sesuatu. Petik 2. Mata Qianye Yinger beralih ke samping. Yun Ce melanjutkan, selama periode kau diperbudak olehku, aku menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Apakah realem Dewa Kerajaan Brahma pernah membuat langkah melawan keluarga Kerajaan Roh Kayu? Saya juga meminta Anda untuk identitas orang yang menyebabkan Bapak Roh Kayu dan istrinya bunuh diri dengan meledakkan orb kayu roh mereka sendiri. Petik 2. Jadi ini yang ingin kau selidiki. Ekspresi terkejut muncul di wajah Qianye Yinger. Dia ingat bahwa dia telah mengatakan kepadanya bahwa orang yang bertanggung jawab pasti tidak memiliki peringkat yang sangat tinggi di alam Dewa Kerajaan Brahma, karena jika seseorang seperti itu terlibat, tidak mungkin ada orang yang bisa melarikan diri. Itu benar, jawab Yun Ce dengan ekspresi muram di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya. Tentu saja, mungkin saja dia sudah mati. Tetapi jika dia tidak mati, Anda pasti perlu membawanya hidup-hidup. Petik 2. Sekitar kapan ini terjadi? Qianye Yinger bersenandung selama beberapa saat sebelum dia menanyakan pertanyaan itu. 15 tahun yang lalu. Petik 2. Oke, jawab Qianye Yinger. Tidak akan lebih dari 3 hari. Petik 2. Yun Ce mengangguk saat dia bersiap untuk naik ke langit. Tunggu sebentar. Qianye Yinger tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Yun Ce dengan mata yang tajam dan fokus. Apakah Anda yakin bahwa seseorang dari Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan melakukannya? Pertanyaan ini menyebabkan Yun Ce meringkuk dahinya. Orang tua Heling dan Helin dipaksa mati oleh orang-orang dari Kerajaan Dewa Brahma. Ini adalah sesuatu yang penatua roh kayu bernama King Mu, yang juga memberinya Orb Wood Spirit, mengatakan kepadanya ketika dia telah menemukan perlindungan rahasia mereka di alam Darkya. Petik 2. Kemudian, setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, sang patriark dan istrinya akhirnya berhasil mendekati salah satu kerajaan dan memiliki harapan yang tinggi. Namun, sedikit yang mereka tahu, sebuah bencana akan segera tiba-tiba menghampiri mereka. Selama musibah, Bapak leluhur, istri dan ribuan klan kami jatuh. Pertarungan putus asa mereka sampai mati membuat patriark muda dan sang putri melarikan diri. Petik 2. Aku menerima transmisi suara jiwa patriark ketika dia meninggal, hanya ada 4 kata. Petik 2. Brahma, Raja, Dewa, Alam. Petik 2. Ketika dia mengingat kata-kata yang King Mu katakan padanya bertahun-tahun yang lalu, Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan lambat. The Wood Spirit Patriark mengucapkan 4 kata realem Dewa Kerajaan Brahma dalam transmisi suara terakhir yang dia kirim sebelum kematiannya. Dia tidak akan salah. Petik 2. The Wood Spirit Patriark yang mati, apa kultivasinya? Tanya Qianye Yinger. Heling, apa yang kultivasi ayahmu? Tahap tengah dari alam roh surgawi. Yun Ce menyampaikan jawaban Heling kepada Qianye Yinger. Alam roh surgawi. Qianye Yinger berkata sambil mengerutkan kening. Apa yang salah? Tanya Yun Ce. Qianye Yinger menggelengkan kepalanya, mata emasnya sedikit menyipit. Dia menjawab, saya mungkin terlalu memikirkan ini. Untuk berpikir bahwa orang idiot seperti itu akan tetap ada di alam Dewa Kerajaan Brahma Agung ini, seseorang yang benar-benar akan membongkar identitas mereka kepada seorang praktisi spiritual yang mendalam. Sebenarnya, saya sebenarnya jauh lebih tertarik daripada Anda untuk mencari tahu siapa orang idiot ini. Mereka praktis memalukan dari alam Dewa Kerajaan Brahma. Petik 2. Kata-kata Qianye Yinger jelas mengandung implikasi yang mendalam. Pada saat ini, sesuatu dengan keras memetik untaian hati Yun Ce. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Jawaban ini, alam Dewa Kerajaan Brahma, adalah sesuatu yang King Mu telah katakan kepadanya bertahun-tahun yang lalu dan King Mu telah diberitahu ini oleh Patriark Roh Kayu melalui transmisi suara tepat sebelum kematiannya. Tapi, apakah itu berarti bahwa transmisi suara Wood Spirit Patriark harus benar?
Ketika Yun Che tumbuh untuk memahami alam dewa kerajaan Brahma selama bertahun-tahun, dia menemukan bahwa satu alasan penting untuk keunggulannya yang abadi adalah banyaknya keyakinan yang dimiliki para penghuni di dalamnya dan rasa bangga yang tinggi yang mereka miliki. Jika mereka melakukan hal jahat seperti memburu dan membunuh roh kayu, sesuatu yang akan meninggalkan noda gelap pada kehormatan mereka, mereka pasti akan melakukan pukulan fatal dan tidak meninggalkan jejak di belakang. Jika tidak, mereka akan dihukum berat jika perbuatan jahat mereka ditemukan karena akan membawa kebobrokan ke alam dewa kerajaan Brahma. Akan tetapi, banyak arwah kayu yang dapat melarikan diri, dan leluhur roh kayu bahkan telah menemukan identitas para pelaku sebelum kematiannya. Roh kayu tidak akan pernah berbohong dengan niat jahat, jadi dia tidak pernah menduga kata-kata King Mu. Dia tidak pernah mempertanyakan kata-kata itu sekali selama bertahun-tahun. Namun, keraguan di wajah Qianye Yinger langsung menginfeksinya. Selain itu, menurut kata-kata King Mu, Patriark Roh Kayu sepertinya belum pernah melakukan kontak dengan salah satu kerajaan raja sebelum musibah melanda ras mereka. Jadi bagaimana dia bisa mengetahui bahwa pelakunya adalah orang-orang dari kerajaan Dewa Brahma? Kembalilah ke alam surga abadi dewa yang pertama, aku akan memberimu jawaban dalam 3 hari. Petik 2. Sebuah cahaya aneh beriak di mata Qianye Yinger. Untuk segera mengusir kerajaan Dewa Brahma dan kata-kata, 15 tahun yang lalu, membuatnya samar-samar mengingat sesuatu. Saat Yun Che mengambil langit, cahaya yang memurnikan mulai mengalir turun di tanah di bawahnya. Dia telah mematuhi keputusan Qianye Yinger, membersihkan Qianye Wugu, Qianye Bingsu, dan sisa ibu kota dari Heaven Wounding Touch Severing Poison. Setelah itu, ia mulai berjalan kembali ke alam dewa surga abadi. Dia akan menjadi karakter utama dari sebuah pertunjukan besar. Bab 1760-1760. Setelah meninggalkan alam dewa kerajaan Brahma dan terbang selama beberapa waktu, Yun Che berhenti di ruang yang luas dan kosong dan mengeluarkan segel kehidupan dan kematian primordial. Segel itu telah kehilangan kilauan putihnya setelah meninggalkan formasi Brahma Emperor Sky Riser sepenuhnya. Saat ini, ia terlihat dan terasa seperti cakram batu giok biasa. Jika Qianye Wugu dan Qianye Bingsu tidak hidup, jika Sky Poison Pearl dan Eternal Heaven Pearl tidak menerima sinyal yang lemah, dia tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah mitos yang paling sulit dipercaya dari semua mitos, artefak kehidupan abadi. Yun Che meletakkan telapak tangannya di segel batu giok dan melepaskan energi jiwanya, tetapi kesadarannya melewati benda seperti itu bukan apa-apa. Dia tidak merasakan dunia yang unik atau aura jiwa khusus darinya, seolah-olah artefak itu tidak lebih dari batu biasa. Yun Che menarik telapak tangannya dan berpikir sejenak. Dia bertanya, Heling, bisakah kamu memasuki dunia batin dari segel kehidupan dan kematian primordial? Beberapa saat kemudian, Heling menjawab dengan lembut, mengontrol Sky Poison Pearl dan Eternal Heaven Pearl sekaligus adalah sejauh yang saya bisa lakukan. Jika saya membagi energi roh saya lebih jauh, saya mungkin. Itu akan sangat sulit, tetapi saya akan mencobanya setelah saya pulih sepenuhnya. Petik 2. Dia mengacu pada keadaan kelelahan yang dia masuki setelah kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan overtaxing Sky Poison Pearl. Juga, aku sudah mencoba menyelidiki ruang kesadaran dan dunia kantungnya beberapa kali, tetapi mereka tampaknya sangat berbeda dari yang biasa. Saya akan mencoba masuk lagi setelah kekuatan saya pulih. Petik 2. Roda Evil Infant of Myriad Tribulation adalah kekuatan yang memusnahkan ras dewa dan ras iblis, dan segel kehidupan dan kematian primordial. Berada tepat di belakangnya. Tidak ada keraguan bahwa itu lebih tinggi daripada Eternal Heaven Pearl dan Sky Poison Pearl. Jika kekuatan masih ada di dunia yang bisa menghidupkannya kembali, maka itu hanya healing. Fokus saja pada penyembuhan dirimu sendiri. Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya, kata Yun Che. Terus terang, dia benar-benar acuh tak acuh terhadap segel kehidupan dan kematian primordial. Tepat saat dia menyimpannya, Heling bertanya tiba-tiba, kamu khawatir tentang suara itu, kan? Menguasai. Mata Yun Che tumbuh fokus. Kamu dengar itu? Suara itu menyebut namanya, Ni Xuan. Petik 2. Petik 2 titik. Yun Che menatap ke kejauhan dan berbisik, aku kira itu bukan halusinasi. Petik 2. Suara itu telah memanggil nama dewa sesat. Atau itu hanya kebetulan? Jika itu yang pertama, apakah itu berarti bahwa jiwa kuno yang lemah hidup di dalam segel kehidupan dan kematian primordial? Dewa sesat masih diingat dengan gelar saat ini atau gelar yang lebih tua, Dewa Penciptaan Elemen, tetapi nama aslinya sudah lama terlupakan. Yun Che mengeluarkan segel kehidupan dan kematian primordial dan mencoba menyelidikinya dengan jiwanya lagi, tapi dia masih tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali ke alam surga abadi. Titik. Banyak kapal raksasa-raksasa yang membawa para penyihir, Yan Tianxiao, dan setengah dari setan Yama turun ke alam surga abadi. Mereka telah memilih kerajaan ini sebagai pangkalan inti mereka di wilayah timur sejak awal. Wilayah surgawi timur dan 100 atau lebih pijakan yang mereka tunjuk sebagai jalur hidupnya telah jatuh di bawah kendali mereka. Karena pengawasan mereka tidak lagi diperlukan, mereka semua datang ke alam surga abadi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Mereka bukan satu-satunya yang memasuki alam surga abadi. Banyak bahtera mendalam yang berbeda, bahtera yang dalam dari alam bintang atas, berdiri di luar alam dewa sementara raja kerajaan mereka dengan cemas masuk ke alam surga abadi yang sekarang tidak dikenal. Ketika tekanan jahat tiba-tiba turun pada mereka, mereka merasa seperti kaki mereka menyerah pada mereka. Raja kerajaan bintang yang lebih tinggi memaksa dirinya untuk tetap tenang dan membungkuk. Bisakah Genzi di sini untuk meminta audiensi dengan Iblis Master? Petik 2.
Seorang utusan surgawi yang sedang terbakar, yang berdiri di daerah itu berkata satu kata, tunggu. Dia bahkan tidak pernah mengalihkan pandangannya dari apapun yang dia lihat. Tidak ada yang menyambutnya, tidak ada yang mengatakan kepadanya di mana harus menunggu atau berapa lama dia harus menunggu. Tidak jauh dari dia merasakan beberapa aura memindai dirinya sebentar. Masing-masing dari mereka begitu kuat sehingga dia merinding di sekujur tubuhnya. Mereka adalah raja kerajaan tertinggi dan Divine Master. Mereka tidak diragukan lagi eksistensi tertinggi di alam dewa mereka. Sayangnya bagi mereka, orang-orang saat ini berkumpul di alam dewa surga abadi termasuk Ratu Iblis, Kaisar Yama, para penyihir, Setan Yama, para pelahap bulan. Kesombongan mereka dihancurkan seperti lilin di hadapan angin kencang atau hiena di hadapan harimau dan singa yang ganas. Wewenang mereka tidak ada di hadapan mereka. Satu demi satu, raja kerajaan yang lebih tinggi muncul untuk menunggu Master Iblis. Tidak ada yang menyambut mereka, dan bahkan para penjaga tidak mau memberi mereka satu tatapan pun. Mereka mungkin tidak pernah dihina seperti ini seumur hidup mereka. Namun tidak ada yang berani mengungkapkan kemarahan atau keluhan, apalagi berbalik dan pergi. Mereka hanya menarik aura mereka sebaik mungkin dan menunggu dalam keheningan dan penindasan. Mereka yang kalah, jadi mengapa mereka harus memiliki harga diri? Akhirnya, setelah waktu yang tidak terbatas, langit tiba-tiba menjadi gelap tanpa peringatan. Seorang pria muncul di langit surga abadi. Seolah-olah hati mereka yang menghitam ditarik ke arah orang asing itu pada saat yang sama, para penjaga bulan terbakar berlutut dan berteriak serempak, "Selamat datang kembali, Yang Mulia." Jumlah iman dan kekuatan di balik 4 kata sederhana itu begitu besar sehingga raja kerajaan yang terkejut hampir jatuh berlutut sendiri. Ketika mereka melihat ke atas lagi, bayangan hitam sudah menghilang ke ketiadaan. Namun, keributan yang dia sebabkan hanya dengan tampil masih bergema di dalam jiwa mereka. Sebagai raja tingkat tinggi, mereka terbiasa disembah sebagai hal yang biasa. Tetapi sebagian besar waktu, orang-orang yang berlutut di depan mereka melakukannya lebih karena rasa takut daripada rasa hormat. Dan tidak sekalipun mereka pernah menerima ini. Ketulusan yang melampaui iman dan kehidupan itu sendiri. Ketika orang-orang ini menyambut Tuan Iblis mereka, mereka tampak seperti sedang menyambut satu dewa mereka yang sebenarnya. Beberapa raja kerajaan yang lebih tinggi telah memerintah kerajaan bintang mereka selama 20 hingga 30 ribu tahun. Sudah 4 tahun sejak Yun Ce melarikan diri ke wilayah surgawi utara paling banyak. Jadi bagaimana dia membuat mereka menyembahnya sedemikian rupa? Yan Tianxiao berlari untuk menyambut Yun Ce saat dia merasakannya. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia tertawa keras dan berkata, "Ini luar biasa. Siapa yang akan berpikir bahwa wilayah Divin Timur akan jatuh ke kaki kita hanya dalam 2 minggu atau lebih?" Petik 2. Fen Daoqi juga tertawa kecil, "Wajar kalau kamu dan pasukanmu akan menghancurkan apapun yang menimpamu di wilayah surgawi timur, Kaisar Yama. Bahkan lebih baik, guru iblis kita merawat 4 kerajaan sendirian. Prestasinya belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi dalam sejarah realem dewa, sehingga hasil ini hanyalah hasil alami." Petik 2. Setelah setengah dari kekuatan inti dewa abadi dewa alam telah terpikat, Yun Ce telah membantai itu dengan 3 leluhur Yama dan alam bulan yang terbakar. Kemudian, alam dewa bulan diledakkan berkeping-keping, dan realem dewa-dewa Brahma tenggelam di neraka beracun. Akhirnya, dewa bintang dewa menyerah setelah mereka membuang Xin Juekong. Tidak ada seorang prajurit pun yang hilang selama kehancuran atau penaklukan ketiga kerajaan ini. Keempat kerajaan raja telah berdiri kokoh setidaknya selama ratusan ribu tahun, tetapi Yun Ce telah memusnahkan mereka dengan begitu mudahnya sehingga bahkan Yan Tianxiao, seorang kaisar dewa, ketakutan. Yan Tianxiao mengangguk kuat sebelum membungkuk pada Yun Ce lagi. "Yang Mulia, aku benar-benar khawatir pada hari kami meninggalkan wilayah Divin Utara, tapi sekarang. Aku tidak ingin mendengar kata-kata yang tidak berguna." Yun Ce melambaikan tangannya sebelum bertanya pada Ciu Yao, "Berapa banyak dari mereka yang muncul?" Petik 2. "Setengah," jawab Ciu Yao sambil tersenyum, "sisanya harus segera muncul juga. Tentu saja, akan ada bintang-bintang yang lebih baik mati daripada menyerah." Petik 2. "Bagaimana kamu akan menerima orang-orang ini?" Dia menatap Yun Ce penuh harap. Yun Ce sama sekali tidak punya belas kasihan atau kebaikan untuk berbagi dengan raja kerajaan wilayah surgawi timur. Secara pribadi, dia akan memilih untuk menanamkan jejak budak pada mereka semua, tetapi pada akhirnya itu hanya mimpi yang tidak realistis. Dia mengeluarkan tawa dingin sebelum menjawab, "Aku akan membutuhkan jiwa iblismu." Petik 2. "Jika rencanamu adalah mencuri jiwa mereka, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil," kata Ciu Yao pelan. "Jiwa iblis nirvanaku hanya bisa mencuri jiwa paling banyak 10 orang. Meskipun saya telah menarik yang saya tinggalkan di Qianye Zixiao, saya meninggalkan 1 di Zhou Sushi. Ini berarti bahwa saya hanya bisa mencuri 9 orang jiwa paling banyak." Petik 2. "Juga, saya pikir roh iblis saya akan sangat tidak senang digunakan untuk menculik raja kerajaan yang lebih tinggi." Petik 2. Suara manis dan meleleh yang digunakan Ciu Yao setiap kali dia berbicara dengan Yun Ce menyebabkan bahkan Yan Tianxiao dan Fen Daoqi kehilangan kendali atas detak jantung dan aliran darah mereka. Mereka harus menginvestasikan banyak upaya untuk melindungi pikiran mereka tanpa membiarkannya terlihat. "Tidak, kamu tidak perlu mencuri jiwa siapapun," kata Yun Ce. "Yang saya butuhkan hanyalah contoh dan orang mati." Petik 2. Ciu Yao tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dengan indah. "Tentu saja." Petik 2. Yun Ce melayang ke panggung dewa yang dikerahkan yang compang camping dan mengaktifkan formasi proyeksi hebat lagi. Jelas, upacara sumpah setia, ini akan disaksikan oleh seluruh wilayah surgawi timur.
Raja kerajaan yang lebih tinggi sudah tegang di tempat pertama, tetapi ketika tiga tokoh bengkok tiba-tiba muncul di belakang Yun Ce tanpa peringatan, mereka merasa seperti cakar iblis yang memiliki hati dan jiwa mereka di cengkeramannya. Seolah-olah tubuh mereka direndam dalam genangan ketakutan yang sedingin es. Tatapan Yun Ce menyapu raja kerajaan yang lebih tinggi sebelum senyum kecil muncul di bibirnya. Baik sekali, saya senang melihat bahwa Anda telah memilih untuk menerima penawaran saya. Petik 2. Jadi, siapa di antara kamu yang akan menjadi yang pertama menerima kehormatan ini? Huff. Petik 2. Raja kerajaan yang lebih tinggi menggigil. Jelas, Yun Ce ingin mereka pergi kepadanya satu persatu. Siapa yang ingin menjadi orang pertama yang tunduk pada upacara yang memalukan seperti itu, terutama karena akan disaksikan oleh seluruh dunia. Mata Ciu Yao berkedip tidak wajar setelah Yun Ce mengajukan pertanyaannya. Aku akan. Seorang pria yang sangat tinggi dan berotot keluar dari kerumunan dan berjalan ke Yun Ce. Dengan menggenggam kedua tangannya, dia berkata dengan datar, aku adalah Raja Kerajaan Realm Kui Heaven, Kui Hongyu. Dari sini, saya bersedia melayani Tuan Iblis dan tidak pernah bertarung melawan orang-orang iblis lagi. Petik 2. Yun Ce menatapnya sejenak sebelum mengucapkan satu kata, berlutut. Petik 2. Ekspresi Kui Hongyu membeku. Raja kerajaan lainnya juga tampak khawatir. Mereka terbiasa disembah, tetapi tidak sebaliknya. Setelah semua, mereka masing-masing seorang guru surgawi tertinggi dan raja ranah yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin mereka bisa berlutut kepada orang lain? Bahkan ketika mereka menghadapi penguasa tertinggi kerajaan, normanya adalah tunduk atau paling banyak, berlutut di depan atasan mereka. Bahkan, mereka hanya pernah berlutut dan kepala sekali seumur hidup, ketika mereka menghadapi Kaisar Iblis pemalu surga. Yantri menatap Kui Hongyu yang membeku dan berkata dengan dingin, apakah kamu tuli? Guru menyuruhmu berlutut. Petik 2. Kekuatan Ayama Ancestor sangat menakutkan untuk sedikitnya. Mengepalkan tangannya, Kui Hongyu akhirnya memilih untuk menekuk tubuhnya dan berlutut di depan Yun Ce. Namun, semua orang bisa melihat bahwa seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali.